menangkap 3 ekor ular piton di 3 lokasi yang berbeda. Ular-ular piton tersebut diserahkan ke BKSDA setempat untuk dilepas liarkan di habitatnya. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kenapa kok kayak takut sekali para dokter mainannya dicabut? Selama ini itu selalu menjadi mitra strategis pemerintah. DNA orang Indonesia akan dijual untuk orang asing. Tidak ada itu dalam undang-undang kesehatan. Dalam klausul bahwa penyimpanan itu juga bisa dilakukan. Tetapi dengan orasi semacam itu, DNA orang Indonesia dan dijual tanpa persetujuan. Ini kan kebohongan, dok. Ketika para profesor dan guru besar orasinya ternyata hoax. Rosi, Sabtu 15 Juli pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat malam saudara, peran Jokowi dalam Pilpres 2024 ternyata belum cukup berpengaruh. Dari hasil survei, lembaga Indo Strategik menyebut mayoritas responden tidak ikut pilihan Jokowi dan meminta Jokowi netral di Pilpres mendatang. Topik lain di Sapa Indonesia Malam hari ini soal sebagian mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi keberatan dengan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai terlampau mahal. Perlukah sistem uang kuliah tunggal ditinjau ulang? Kami akan membahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, Presiden Jokowi meminta relawannya bersabar dan tidak terburu-buru dalam menentukan capresnya. Menurut Jokowi, saat ini adalah waktunya untuk bekerja agar kondisi negara terus membaik. Dalam pidatonya di hadapan relawan arus bawah atau ABJ di Bogor, Jawa Barat, Jokowi meminta relawan tidak terus mempermasalahkan pilihan capres dan cawapres. Karena saat ini koalisinya masih belum ajak. Meskipun sebagai kader PD Perjuangan, Jokowi sadar bahwa partainya sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi Jokowi meminta relawannya tidak terus menanyakan soal itu. Koalisinya saja belum jelas. Apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja. Setuju? Bapak Ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu. Cawapresnya siapa? Belum jelas. Capresnya, cawapresnya siapa? Cawapresnya. Masa belum jelas Bapak Ibu milih? Iya enggak? Jelas ya. Jadi jangan ngejar-ngejar Pak Ketum. Suruh nanyakan ke saya, Pak siapa yang ditanyakan ke Pak Jokowi, siapa ini? Jawaban saya, kerja. Bekerja. Agar kondisi negara ini tetap baik, ekonomi berjalan dengan baik, yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik. Presiden Jokowi juga menyebut mengurus Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Jokowi berpesan pada pemimpin selanjutnya harus bekerja, jangan hanya duduk di istana.
17.000 pulau. Semuanya butuh infrastruktur, butuh jalan, butuh pelabuhan, ada yang minta airport, semuanya harus ada sekolah, semuanya harus ada rumah sakit atau puskesmas. Presiden lain kalau tanya ke kita, ya bingung juga gimana itu Presiden Jokowi nyiapkannya. Ya harus disiapkan, karena itu kebutuhan dasar kita, sekolah, rumah sakit atau puskesmas. Yang lain satu daerah akan enak banget. Kita ini 17.000 pulau. Mereka bayangin, nggak bisa bayangin betapa rumitnya manajemen negara kita ini. Memang rumit. Sehingga pemimpin ke depan itu betul-betul harus mau bekerja untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan yang ada dengan manajemen negara yang baik. Jangan naken-nakan duduk di istana, enak banget itu. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespons peluang Yeni Wahid masuk bursa bakal cawapresnya. Sebelumnya, jubir Anies mengungkap ada sejumlah nama potensial bakal cawapres Anies, salah satunya Yeni Wahid. Anies tidak menjawab tapi juga tidak membantah soal sosok putri sulung Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, yang disebut berpotensi menjadi bakal cawapres pendampingnya. Anies menyebut pada waktu yang tepat akan mengumumkan bakal cawapresnya. Mbak Yeni itu bisa jadi sosok pelengkap Mas Anies. Ya. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan, gitu aja udah. Ya, oke, sip, makasih ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak mempersoalkan jika tidak menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Sebaliknya, AHY mempertanyakan apakah partai lain mau tetap bertahan di Koalisi Perubahan jika dirinya yang terpilih menjadi bacawa pres. Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini, di malam yang baik ini insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Ketua Umum Partai Demokrat Anies Harimurti Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokowi yang tidak lepas dari meroketnya utang pemerintah. Sementara itu PDIP menilai AHY keliru membaca data pertumbuhan ekonomi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi yang membuat utang terus naik. AHY membandingkannya dengan kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stagnan. AHY menyebut perekonomian tumbuh rendah di bawah 7% tidak sesuai janji Presiden Joko Widodo. Menurut AHY, seharusnya pemerintah membuat prioritas untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Saya dengar sekarang makin sulit orang kuliah, betul? Lebih mahal. Padahal kita berkoar-koar, kita punya bonus demografi, bahwa aset terpenting sebuah negara adalah sumber daya manusia. Lah kalau kemudian alokasi anggaran yang makin tipis, fiskal kita yang makin sempit akibat utang kita gede, infrastruktur, proyek, mega proyek yang luar biasa mercusuar, sedangkan alokasi untuk pendidikan dibatasi, alokasi untuk kesehatan makin dibatasi, alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan juga dibatasi. 3 elemen utama dari indeks pembangunan manusia tadi harusnya yang diutamakan. First and foremost, pertama dan utama harusnya manusia. Itu pandangan kami, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%, bisa dijelaskan. Politisi PDIP Deddy Sitorus menilai Ketua Umum Demokrat AHY salah membaca data. Menurut Deddy Sitorus, seharusnya Demokrat membaca data secara kontekstual. Yang saya maksud salah membaca data itu adalah tidak meletakkannya dalam konteks. Misalnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Demokrat tidak menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia itu paling tinggi 2,2%. Kita bisa 5,03%. Artinya di seluruh dunia kita ini termasuk negara yang sangat luar biasa pertumbuhan ekonominya. Itu kan nggak disampaikan konteks itu, gitu loh.
Itu yang pertama. Yang kedua soal utang luar negeri. Silakan lihat utang luar negeri di sekitar kawasan kita aja. Singapura ya, berapa persen dari GDP-nya, berapa persen dari account-nya. Filipina berapa, Thailand berapa, Anda akan terkejut sendiri. Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia patut disyukuri. Jokowi mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong normal dan berpotensi menjadi yang terbaik. Kita patut bersyukur, alhamdulillah. Negara kita masih pada posisi yang normal, dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3%, kuartal pertama tahun ini 5,03%. Kalau kondisi ini terus bisa kita pertahankan, kita akan menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat fluktuatif. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,01%, turun di bawah 5% pada tahun 2015, dan stagnan di kisaran 5% sejak 2016 hingga pandemi yang menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi turun hingga 2%. Pertumbuhan ekonomi kemudian naik lagi hingga mencapai 5,31% pada tahun lalu. Sementara, utang Indonesia tidak seperti pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Utang pemerintah Indonesia justru terus merangkak naik. Di tahun 2014, utang Indonesia 2.609 triliun rupiah lebih, selanjutnya naik di atas 3.000 hingga kisaran 4.000 triliun. Utang Indonesia tercatat naik tajam saat pandemi menjadi 6.000 triliun lebih, dan hingga April 2023 tercatat naik hingga 7.849 triliun rupiah. Di sisi lain, peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan jadi sorotan. Sementara menurut BPS, persentase penduduk miskin per September 2022 naik menjadi 9,57%. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal Capres yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kader GP Ansor ikut menjaga kondusivitas politik menjelang pemilu 2024. Caranya dengan mencegah hoaks yang bisa picu perpecahan. Bakal Capres dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghadiri kemah bakti GP Ansor di Wonosobo, Jawa Tengah. Ganjar menyebut ketegangan masyarakat karena beda pilihan politik terjadi pada tahun politik. Ganjar pun mengajak kader GP Ansor berperan menjaga kedamaian, mencegah ujaran kebencian dan berita bohong. Tapi saya pesankan, yuk menjelang tahun politik itu teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya, sehingga hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Dan saya senang mudah-mudahan kemah bakti itu akan makin mengkristalkan semangat kawan-kawan GP Ansor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons peluangnya di bursa bakal cawapres pemilu 2024. Ridwan Kamil mengaku ingin fokus dulu sebagai Gubernur Jawa Barat menjelang akhir masa jabatannya September mendatang. Cawapres, seperti apa ini tanggapan dari Bapak sendiri, Pak? Ya, itu mah masih lama, kan perjodohan juga masih jauh, takdir juga belum pasti. Yang penting hari ini mah saya sedang fokus di 7 minggu terakhir meresmikan, membereskan ya hal-hal yang menjadi tanggung jawab sebagai gubernur. Takdir tahun depan seperti apa, doakan yang terbaik. Peran Jokowi dalam Pilpres 2024, saudara, ternyata tidak cukup berpengaruh. Hal ini terlihat dari hasil survei lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic yang menyebut mayoritas responden tidak ikut pilihan Jokowi dan meminta Jokowi netral di Pilpres mendatang. Hasil survei lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic menunjukkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 tidak terlalu berpengaruh pada pilihan publik dalam menentukan bakal capres-cawapres. Hal ini terlihat dari hasil survei Indo-Strategic pada 9 hingga 20 Juni lalu yang menyebut mayoritas responden tidak ikut pilihan Jokowi. Dalam survei Indo-Strategic, 56,6% responden mengaku tidak akan ikut pilihan Jokowi di Pilpres 2024, 19,3% ikut pilihan Jokowi, dan 21% responden masih bimbang. Direktur Eksekutif Indo-Strategic, Ahmad Khairul Umam, menyebut arah dukungan Jokowi di Pilpres masih belum jelas hingga kini.
Umam menyebut Jokowi sempat dinilai mendukung Ganjar sesuai arahan parpolnya, tapi di sisi lain tak jarang juga Jokowi terlihat akrab dengan Prabowo. Dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impact yang signifikan. Praktis ada sekitar 19,3% yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Tetapi 56,6% responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Dan selebihnya masih bimbang. Nah, bimbang ini bisa masuk ke yang akan ikut Presiden Jokowi atau baliknya yang tidak akan ikut. Tampaknya hal ini masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan dari positioning dari Presiden itu sendiri. Sementara itu, survei Litbang Kompas yang dirilis Mei lalu, hanya 16% responden yang akan ikut pilihan capres yang disarankan Jokowi, dan 53% akan mempertimbangkan pilihan Jokowi. Survei Indostrategik juga memotret keinginan responden terhadap sikap Jokowi di Pilpres, apakah itu netral atau tidak. 64,6% responden ingin Jokowi netral di Pilpres dan tak cawe-cawe. 15,5% menjawab Jokowi bisa bersikap abu-abu atau tidak jelas. Dan 16,4% responden ingin Jokowi tidak netral dan boleh berpihak pada pilihan capresnya. Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan dirinya akan cawe-cawe atau mencampuri urusan Pilpres mendatang. Cawe-cawe untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan capres dan cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah pilihan Jokowi tidak akan mempengaruhi publik dalam Pilpres 2024 mendatang? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam dan peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Khairul. Ya. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, Mas Toto. Dari Indostrategik nih, Mas Khairul Umam. Mayoritas responden mengatakan mereka tidak akan ikut pilihan capres Jokowi. Artinya tidak ada Jokowi's effect dari hasil survei Anda. Iya, dari materi yang kami paparkan kemarin dari basis survei yang dikerjakan 9 sampai 20 Juni 2023 dengan sampel 1.400 orang responden dengan margin of error 2,6%. Salah satu instrumen survei yang kami ajukan kepada responden adalah mencoba untuk mengukur basis political endorsement atau dalam konteks ini adalah dukungan politik Presiden Jokowi kepada salah satu capres tertentu. Kita ingin melihat seberapa efektif konteks endorsement itu dalam konteks elektoral. Dari materi yang kita ajukan, pertanyaan yang kita ajukan kepada responden, tadi sudah disampaikan 19,3% masyarakat menyatakan akan ikut pilihan Presiden Jokowi, 56,6% tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi, dan 21% masih ragu-ragu atau akan menimbang kembali. Memang dalam konteks ini 19,3% yang akan mengikuti ini adalah kalau misal kita cross tab dari basis data yang ada didominasi oleh basis pemilih loyal Presiden Jokowi yang lebih banyak memang terkonsentrasi dari pemilih PDIP. Sementara dari 56,6% memang berasal dari sebaran pemilih yang cukup merata dari berbagai partai politik. Dan tampaknya hal itu juga dipengaruhi oleh dinamika koalisi yang per hari ini masih belum jelas. Dan juga keberpihakan Presiden Jokowi juga tampaknya juga masih abu-abu, bahkan juga belum menunjukkan ketegasan untuk mendukung misalnya Pak Ganjar Pranowo ataukah Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini hal itu terpotret dengan jelas, tetapi di sisi lain bahwa basis data itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita tampaknya memiliki nuansa netralitas dalam konteks independensi melakukan pilihan capres ke depan. Memang betul dukungan politik Presiden Jokowi masih tetap menjadi variabel yang cukup diperhitungkan. Angka 20% tidak kecil, Mbak Cindy, tetapi dia bukan menjadi angka yang dominan, menjadi determining factors yang menentukan bagaimana kemudian masyarakat akan memilih capres yang akan dipilihnya di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah catatan yang baik, dan data yang sama juga dikonfirmasi misalnya dari instrumen survei kita yang lain ketika kita tanyakan kepada masyarakat apakah menghendaki atau berharap atau sebaiknya Presiden Jokowi
bersikap netral, bersikap abu-abu seperti saat ini misalnya, ataukah justru secara terbuka menunjukkan ketidaknetralannya dengan memberikan dukungan atau endorsement kepada capres tertentu. Mayoritas responden sekitar 64,6% menginginkan Presiden Jokowi untuk netral. Baik. Kemudian 15% abu-abu dan 16% lainnya justru mendukung untuk tidak netral. Nah, pesan dari basis data yang kedua ini menjelaskan bahwa masyarakat kita setidaknya memiliki ekspektasi yang tinggi bagi hadirnya pemilu yang lebih adil, terbuka, dan juga demokratis tanpa kemudian dibayang-bayangi oleh penggunaan atau politisasi netralitas kekuasaan negara. Dan ini menunjukkan bagaimana kemudian ada proses pematangan literasi politik masyarakat kita ke depan. Baik, Jokowi's Effect kalau dari hasil survei Indostrategik tidak terlalu terlihat karena hanya loyalis Jokowi saja yang menyatakan akan ikut pada pilihan Capres Jokowi. Masih ada 56% tidak mengikuti, tapi masih ada yang mengambang sekitar 20%. Mas Toto dari Litbang Kompas, apakah juga memotret soal Jokowi's Effect ini? Siapa yang didukung oleh Jokowi atau di-endorse Jokowi, maka dia juga dipilih oleh pengikut atau masyarakat yang mengikuti pilihan Jokowi? Ya, pertama-tama temuan dari Mas Khairul Umam ini tidak salah ya. Kami juga punya polling reguler tentang keinginan publik untuk netralitas dan hasilnya kurang lebih sama, meskipun itu bukan berbasis survei nasional tatap muka. Akan tetapi yang mau kita sampaikan juga bahwa pengaruh dari Pak Jokowi itu luar biasa besar. Kita harus ingat juga ketika 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu itu elektabilitas Pak Ganjar itu masih sangat kecil. Dia hanya sekitar 2,5%. Kemudian elektabilitas Pak Anies itu sudah angkanya sekitar di 8%. Kemudian elektabilitas Pak Prabowo itu sudah di sekitar 12%. Jadi Ganjar ini bukan apa-apa sebetulnya. Nah, lalu kalau kita lihat kenapa dia secara sistematis naik, Ganjar itu naik terus dan baru turun kira-kira ketika peristiwa U20. Isu U20 itu untuk pertama kalinya Ganjar itu turun. Nah, kita harus cek bahwa kenaikan elektabilitas Ganjar itu ternyata banyak ditopang oleh mesin politik relawan. Dalam hal ini adalah relawan Jokowi yang kalau kita lihat faktanya ada. Karena bulan lalu bertemu di Senayan ada 18 organisasi dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa Jokowi Effect ini real ada secara faktual dan juga terbukti dari hasil riset. Kemudian yang kedua, catatan kami sejak pertengahan tahun lalu, bulan Juni 2022, sampai dengan survei yang terbaru kami itu awal Mei kemarin. Hasilnya? Itu pertanyaan tentang pengaruh Pak Jokowi itu stabil di angka 15%, 15-16% itu stabil. Jadi apa yang disarankan oleh Pak Jokowi itu akan dipilih. Tapi begini Mbak, ya, kenapa ini berarti? Karena selama periode setahun itu tingkat kepuasan umum terhadap pemerintah itu sebetulnya naik turun. Jadi tingkat kepuasan itu naik turun, tetapi tingkat respon publik terhadap preferensi Jokowi dalam pemilih capres itu stabil. Nah, itu kan sesuatu. Itu yang mau kita katakan. Ya. Apakah ini juga sesuai dengan pernyataan Jokowi tadi di hadapan relawannya bahwa sampai sekarang pun belum menentukan siapa yang di-endorse karena koalisi pun belum terbentuk, belum ada capres-cawapresnya, jadi diminta untuk bersabar. Inikah pengaruh pada Jokowi's Effect dari hasil survei dari Indostrategik dan juga Litbang Kompas? Mas Khairul Umam. Mbak Cindy, apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya pikir itu memberikan sebuah sinyal yang justru agak kontroversial dalam perspektif teman-teman di PDIP. Karena bagaimanapun juga posisi beliau itu sudah cukup clear. Beliau adalah petugas partai dari PDIP. Kalau kemudian masih mempertimbangkan tentang ketidakjelasan dari basis koalisi yang ada, fakta menunjukkan bahwa PDIP sendiri sebenarnya sudah tidak memerlukan 1-2 dukungan yang lain karena basis presidential threshold 20% sudah terpenuhi. Artinya kalau misal kemudian memang tugas kemudian komitmen sebagai petugas partai itu dijalankan, justru memang seharusnya endorsement termasuk juga dukungan meskipun kemudian diharapkan sifatnya personal, bukan menggunakan
otoritas kekuasaan negara, tentu harus diberikan dalam waktu secepat-cepatnya. Artinya itu dilakukan. Masih ada 7 bulan, Mas, menuju Pilpres 2024. Dan ini sebenarnya juga terkonfirmasi, Mbak, dari basis instrumen kami yang kemarin juga kami publikasikan. Ada salah satu pertanyaan ketika kita ajukan kepada responden, siapakah sosok calon presiden yang sekiranya akan didukung Presiden Jokowi? Pak Ganjar Pranowo mayoritas di angka 74% diyakini oleh masyarakat akan mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Kemudian Pak Prabowo Subianto di angka 22,4% dan Pak Erlangga Hartarto di angka 2,2%. Gapnya agak jauh di situ. Tetapi kemudian fakta persepsi di opini publik dengan dinamika yang ada di elit itu agak berbeda. Nah, oleh karena itu ketika kemudian bagaimana Pak Prabowo Subianto sendiri per hari ini dia leading, kalau misalnya kita cek basis data, mayoritas adalah karena kemampuan dia untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal dia di Pilpres 2014-2019 plus mengambil basis ceruk pemilih Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu pertemuan ini yang kemudian membuat Prabowo Subianto sendiri cukup leading di sejumlah basis data survei yang ada. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian memang Pak Jokowi memang menjalankan basis tugas partai itu, ya memang seharusnya endorsement itu dilakukan secepatnya. Dan itu sangat matter. Nggak perlu menunggu koalisi fix dulu begitu ya, Mas? Setidaknya bagi perspektif PDIP, karena bagaimanapun juga PDIP sangat melihat positioning dari saja, Mas Toto, petugas partai. Apakah soal Jokowi efek ini akan berubah ketika Jokowi sudah secara firm, secara fix menunjukkan endorsementnya kepada salah satu capres-cawapres? Singkat saja mungkin, Mas Toto. Tidak bisa secepat itu, misalnya hari ini dinyatakan kemudian besok berubah, karena bagaimanapun popularitas dari Pak Jokowi ini juga di situ ada peran dari Pak Prabowo ketika beliau masuk ke kabinet di awal pemerintahan, sehingga kita bisa maklum bagaimana sikap Pak Jokowi supaya tetap ada di tengah, karena hasil dari kepuasan publik atas pembangunan ini juga ada sumbangan Pak Prabowo di situ. Tetapi betul bahwa pada akhirnya Pak Jokowi harus memperhitungkan soal asal muasal partai dan juga sikap tegak lurus terhadap perintah partai sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, itulah bagian dari seni politik yang nanti harus dimainkan oleh Pak Jokowi. Nanti akan dimainkan oleh Jokowi dan bagaimana efeknya terhadap pilihan atau endorsement Jokowi kepada capres-cawapres tertentu. Terima kasih Mas Toto, peneliti Senior Litbang Kompas, dan juga sudah bergabung Mas Ahmad Khairul Umam dari Indo Strategik. Terima kasih. Terima kasih. Tetaplah bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi mahasiswa baru yang keberatan dengan uang kuliah tunggal atau UKT karena dinilai terlampau mahal. Perlukah sistem UKT ditinjau ulang? Pembahasannya usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Imajinasi dimulai dari Java Paint. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Selalu ada cara jenius buat cerita traveling kamu makin seru. Gak repot lagi bawa cash, sambungin mata uang asing ke kartu debit jenius. Buat belanja, tarik tunai, sampai jadi tiket MRT. Semuanya bisa dan tercatat di aplikasi Jenius. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Uang kuliah tunggal atau UKT jadi sorotan. Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBT, Universitas Indonesia keberatan dengan besaran UKT yang ditetapkan kampus. Dari 2049 mahasiswa baru, 800 diantaranya keberatan dengan besaran UKT. Jadi mungkin pas saat pertama kali dapat pengumuman itu kita agak kaget karena di luar ekspektasi. Cuma alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang baik dari pengajuan banding kemarin. Saya mendapatkan penurunan biaya sih. Jadi walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Kami mendapatkan banyak sekali laporan, ada teman-teman mahasiswa baru UI angkatan 2023 yang tidak mampu, bahkan ditetapkan jauh di atas kemampuannya. Dia ditetapkan 15 juta, 17,5, 20 juta, padahal beberapa di antara mereka bekerja di sektor non-formal orang tuanya. Dan ketika penetapan biaya pendidikan untuk jalur SNBP tersebut betul-betul ditetapkan, totalnya kami mendapatkan 700 sampai 800 aduan mahasiswa baru UI jalur SNBP yang keberatan atas penetapan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk mereka. Pihak Universitas Indonesia menyatakan penetapan UKT berdasarkan pada data yang diberikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Komitmen UI adalah bahwa tidak ada mahasiswa program sarjana maupun program vokasi reguler yang tidak dapat mengikuti pendidikan di UI karena adanya alasan finansial. Untuk itu UI menerapkan BOP berkeadilan yang terdiri dari 11 kelas UKT, di mana penetapannya kami lakukan berdasarkan berbagai variabel sosioekonomi. Data tentang kondisi sosioekonomi dari si mahasiswa ini kami peroleh dari mahasiswa itu sendiri. Sebagian mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada juga mengeluhkan besaran UKT. Survei yang dilakukan BEM UGM menunjukkan 60% responden mahasiswa baru mengaku UKT terlalu memberatkan. Dari sekitar 3.000 mahasiswa yang
masuk lewat jalur SNBP, kita buka form, survei, sekitar 1066 orang mengisi. Bisa dibayangkan berarti sebanyak 1/3 dari total maba yang masuk lewat SNBP, sebanyak sekitar 60% dari 1066 tadi merasa keberatan dengan UKT yang dibebankan kepada mereka. Pihak UGM menyatakan mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT bisa mengajukan keringanan. Ketika sistem ini kita terapkan dengan cara prosedur yang tepat dan mahasiswa ditetapkan dengan UKT sekian gitu. Dan jika mahasiswa punya keberatan atas itu, bisa banding istilahnya. Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB menyebut menerima keluhan dari mahasiswa baru terkait besaran UKT. Saat ini Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB melakukan pendataan untuk melihat seberapa banyak mahasiswa baru yang keberatan dengan UKT. Artinya kita melakukan survei terlebih dahulu untuk dari maba-maba ini tuh kiranya gimana sih reaksi mereka terhadap nominal UKT yang memang mereka telah terima saat ini. Dari sana kita coba data mayoritasnya apakah merasa keberatan atau seperti apa. Untuk selanjutnya saat ini kita juga sedang melakukan upaya advokasi kepada pihak Bapak Ibu Direktorat. Merespon hal ini, pihak ITB menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan keringanan terhadap besaran UKT. Prinsipnya pada saat masuk ke ITB, semua mahasiswa itu, calon mahasiswa punya hak untuk mengajukan keringanan. Defaultnya adalah UKT 5, kemudian kalau misalnya mereka punya hambatan ekonomi, maka kami punya prosedur yang dilakukan secara online dengan mengajukan berbagai macam dokumen. Investigasi Kompas menunjukkan biaya pendidikan yang tinggi di masa depan diperkirakan akan terus naik. Untuk perguruan tinggi negeri, kenaikan biaya kuliah rata-rata 1,3% per tahun. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, rata-rata 6,96% per tahun. Investigasi Kompas juga menunjukkan biaya kuliah di tahun 2013 rata-rata Rp84,7 juta untuk 8 semester. Pada tahun 2027 diprediksi biaya kuliah mencapai Rp200 juta. Dan di tahun 2040 biaya kuliah diperkirakan mencapai Rp430 juta. Solusi agar biaya kuliah terjangkau menjadi harapan bersama agar masyarakat dari semua kalangan bisa mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Mahasiswa baru keberatan dengan uang kuliah tunggal yang dinilai terlampau mahal. Perlukah sistem uang kuliah tunggal ini ditinjau ulang? Kami akan bahas bersama Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam, Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Huang, serta Wakil Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Kompas Putri Rosalina. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Malam Mbak. Baik. Pak Nizam, ini tadi dari informasi yang kita dengarkan sebelumnya di UI ada 800 mahasiswa yang keberatan dengan UKT. Ini baru di UI, belum lagi di universitas-universitas lain yang juga kita mendengar bahwa mahasiswa keberatan dengan UKT, uang kuliah tunggal ini. Tanggapan Kemendikbudristek bagaimana soal ini? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kita tahu bahwa pendidikan tinggi itu memang tidak murah karena kita perlu membangun daya saing ya. Kalau kita melihat pendanaan dari pemerintah di Indonesia, itu kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi itu baru sekitar 28% dari standar minimum. Jadi kira-kira 1/5 dibanding dengan Malaysia misalnya. Kemudian dibanding dengan Singapura kita kira-kira 1/15-nya per mahasiswa. Itu kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi. Nah, oleh karenanya kita harus bergotong royong ya, karena kita harus memastikan bahwa perguruan tinggi kita punya daya saing sehingga mahasiswa para lulusannya itu nanti juga mendapatkan kompetensi yang semestinya untuk bisa masuk ke dunia yang semakin penuh dengan persaingan ini. Nah, sehingga prinsip gotong royong itu sangat penting. Jadi yang tidak mampu ya kita bantu, digratiskan, diberikan KIP kuliah, diberikan juga beasiswa yang itu diperoleh oleh perguruan tinggi. Dan yang mampu tentu kita harapkan bisa mendanai sesuai dengan kemampuannya. Prinsip yang selalu kita garis bawahi dan tidak boleh dilanggar oleh perguruan tinggi, terutama yang negeri, adalah bahwa tidak boleh ada calon mahasiswa yang secara akademis diterima masuk ke perguruan tinggi negeri tadi, sampai tidak bisa kuliah hanya karena alasan ekonomi. Itu adalah
mantranya. Tidak boleh ada calon yang sampai gagal ya Solusinya adalah dengan ada UKT bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi untuk gotong royong membantu yang lain begitu. Betul sekali. Oke, baik. Mas Melki, di UI bagaimana sih soal UKT yang nilai memberatkan ini? Bisa diceritakan kepada kami? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya, jika bicara soal masalah biaya pendidikan yang kini tengah jadi polemik ya di banyak kampus Indonesia, kita bisa tinjau dari dua aspek kalau menurut saya. Pertama dari aspek hukum yang mengatur pendidikan tinggi itu secara holistik untuk seluruh Indonesia. Yang kedua dari aspek tata kelola tiap kampus. Dapatkah tiap kampus itu mewujudkan good governance di tiap kampus itu sendiri gitu. Jadi pertama, kalau ngebahas dari aspek hukum, kita nggak bisa lepas dari konstitusi gitu. Konstitusi kan bilang gitu, pendidikan itu hak dasar tiap warga negara. Bahkan tujuannya juga jelas mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan kini realitanya harusnya jika dengan tujuan berbangsa seperti ini, tiap instansi kenegaraan termasuk juga instansi pendidikan tinggi itu harusnya paham bahwa mereka itu ditugaskan untuk menjadi wadah, untuk menjadi media negara, agar menjamin tiap mahasiswa yang masuk itu tercerdaskan kehidupan berbangsanya. Tapi sekarang kan realitanya berubah nih. Paradigmanya tiap kampus tidak lagi memandang mahasiswa itu sebagai warga negara yang pantas untuk dicerdaskan, tapi memandang mahasiswa sebagai konsumen gitu. Jadi siapa yang berhak bayar berapa tinggi, sih biayanya Mas Melki di sana? kemudian baru bisa berkuliah gitu. Dan kalau kasus kami di UI, permasalahan utamanya adalah terbitnya SK Rektor baru di UI gitu. Kalau tadi Kepala Biro Humas UI mengatakan ada BOP berkeadilan gitu di UI, nyatanya SK Rektor terbaru yang diterbitkan di awal tahun ini itu malah menghapuskan BOP berkeadilan. Dulunya dengan BOP berkeadilan, untuk mahasiswa baru UI yang masuk ke UI di rumpun soshum ya, di rumpun sosial, itu paling tinggi UKT-nya di BOP berkeadilan itu 5 juta. Sekarang paling tinggi 17,5 juta. Itu baru di rumpun sosial. Di rumpun sains, teknologi, dan kesehatan, kalau dulunya maksimal itu 7,5 juta, sekarang jadi 20 juta. Kenaikannya 3-4 kali lipat. Dan kami dari awal sudah tahu ini akan menjadi masalah, sehingga membuka komunikasi beberapa kali, menanyakan rasionalisasi dari penetapan batas tarif yang luar biasa tinggi, tapi kami tidak pernah diberikan ruang komunikasi. Bahkan sampai hari ini pun kami dari BEM UI, bahkan saya sebagai ketua BEM tidak pernah sama sekali berjumpa dengan rektor sepanjang masa kepengurusan gitu. Jadi komunikasi kampus terhambat, transparansi jadi belum ada tanggapan ya? Partisipasi tidak ada gitu, ya betul Mbak. Oke, ada yang akhirnya gagal kuliah karena UKT mahal ini di UI? Pada awalnya di penerimaan jalur SNBP, UI itu menerima 2049 mahasiswa baru. Dari 2049 mahasiswa baru ini totalnya ada 800 aduan mahasiswa yang mendapatkan penetapan UKT di luar kemampuannya gitu. Dan setelah kita cross check data-datanya, ada yang orang tuanya bekerja di sektor non formal, ada yang anak driver ojek online dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita berjuang untuk mengadvokasikan hal-hal ini, sehingga kita mendapatkan data bahwa pada saat itu terdapat totalnya ada 10 mahasiswa baru UI angkatan 2023 yang terancam tidak bisa berkuliah karena betul-betul tidak bisa bayar. Dan kita komunikasikan ke pihak kampus. Memang ada beberapa yang terevaluasi, tapi beberapa di antaranya masih tidak terevaluasi. Sehingga teman-teman BEM harus urun tangan, harus bisa menjaring banyak kesempatan, harus bisa menggait alumni sehingga anak ini bisa berkuliah gitu. Dan ini menjadi permasalahan besar gitu menurut saya. Oke, dari kampus belum ada sama sekali ya. Pak Nizam, sebenarnya kampus boleh nggak sih untuk mendengarkan dan memberikan diskresi untuk aturan ini dari Kemendikbudristek? Ya wajib, karena itu ada di dalam peraturan Mendikbudristek 25/2020 ya. Jadi UKT ini bahkan di 2020 di situ wajib bahwa kampus terus mengupayakan agar mahasiswa yang tidak mampu itu tetap bisa kuliah dengan bahwa kan ditetapkan dalam Permendikbud 2. Itu harus dilaksanakan oleh kampus ya. UKT 1 itu 500.000 paling tinggi dan itu sampai sekarang masih berlaku. Oke, itu harus dilakukan karena tadi dinyatakan oleh Mas Melki belum ada nih tanggapan dari kampus soal ini. Mbak Putri. Jadi UKT itu kan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Nah, UKT sendiri tidak naik, tapi kelasnya yang barangkali ditambah ya di UI. Jadi ada kelas yang lebih tinggi lagi UKT-nya. Tapi yang juga perlu menjadi catatan dan difahami oleh masyarakat, bahwa UKT itu bukan menjadi dasar untuk diterima atau tidak, karena diterima atau tidak itu dasarnya seleksi masuk baik secara prestasi maupun jalur tes. Jadi UKT itu merupakan konsekuensi dari gotong royong tadi yang mampu yang membayar uang yang dibantu. Mbak Putri, investigasi Kompas soal biaya kuliah gimana sih Mbak? Ini kita lakukan tahun lalu Mbak. Jadi seperti yang dikatakan tadi, memang untuk masa depan ketika kenaikan biaya kuliah semakin tinggi, tapi tidak upah orang tua lulusan SMA perguruan tinggi itu tidak mengejar gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa biaya PTN itu naik 1,3%, kemudian PTS 6,96%. Nah, kita punya data bahwa upah orang tua lulusan SMA itu 3,8%, universitas hanya 2,7% per tahun. Itu kan tidak ngejar ya. Nah, misalnya nih orang tua SMA yang menabung
2022 sampai 2040 itu sekitar 20 tahun itu hanya bisa membayar 3 semester. Yang untuk lulusan universitas yang dengan pendidikan lebih tinggi itu hanya mampu membayar 6 semester atau sekitar 299,2 juta. Itu perkiraan tahun lalu ya Mbak. Mungkin kalau dengan UI yang naik sekarang kemampuannya jauh berkurang gitu. Oke, apa yang membuat biaya kuliah semakin mahal? Perlukah juga UKT ini ditinjau ulang dari hasil investigasi Kompas? Kalau saya lihat yang membuat mahal ya dari tahun ke tahun kenaikan UKT itu semakin tinggi. Kemudian ada semacam uang gedung, ada biaya dan sebagainya, biaya yang menunjang uang kuliah, biaya lab dan sebagainya itu kami hitung semua. Dan kalau dari investigasi ya kami lihat bahwa itu harus dilihat lagi karena dari beberapa kasus yang kami temui di lapangan ada beberapa mahasiswa yang terpaksa putus kuliah. Itu saya temui di Twitter, itu dari kampus di Palembang, dia sampai putus kuliah gitu. Oke, baik. Pak Nizam, ini kan semangatnya gotong royong, memang membantu mereka yang tidak bisa membayarkan biaya kuliah sehingga ada UKT gotong royong seperti ini. Apakah perlu ditinjau ulang karena ini sudah menjadi polemik di mana-mana, Pak Nizam? Mbak Cindy, tadi kalau dari penelitian Litbang Kompas tadi, di PTN itu kenaikan per tahunnya rata-rata pembiayaan ya 1,3%. Artinya masih jauh di bawah inflasi ya. Jadi sebenarnya menurun kalau kita hitung dengan inflasi kan, artinya sebetulnya biaya kuliah itu makin murah kalau kita bandingkan dengan laju inflasi ya. Jadi dari survei Litbang Kompas. Jadi kalau yang kita lakukan, jadi UKT itu tidak pernah naik dari yang minimum ya, UKT 1 dan 2 itu dari 2020 sampai sekarang itu tidak naik. Bahkan mungkin banyak yang minta itu untuk dinaikkan, tapi ya karena pemerintah sadar bahwa kemampuan masyarakat itu sangat beragam, makanya UKT 1 dan 2 itu tidak pernah naik. Oke, benar demikian Mbak Putri, saya ingin meng-cross-check dari hasil Kompas. Yang kami data itu kemarin ada biaya kuliah dari jalur biasa, tidak jalur mandiri itu Mbak. Jadi memang kenaikannya untuk sampai tahun kemarin memang tidak terlalu tinggi ya, tapi ketika saya lihat data di UI, sekarang tadi Mas Melki menceritakan bahwa yang tertinggi menjadi 17,5, itu menjadi sangat tinggi gitu kan, karena kemarin sekitar berapa 7,5 ya tahun lalu itu. Oke, akankah ditinjau ulang Pak Nizam, kembali ke Pak Nizam singkat saja, waktu kita kalau UKT tertinggi itu kan memang yang naik kan UKT tertinggi ya, dan ditambah UKT yang lebih tinggi. Dan itu dibayar di level paling tinggi itu saya yakin tidak lebih dari 5%. Kemudian kalau secara nasional itu prinsipnya begini, jadi kita menghitung biaya kuliah sesuai dengan standar minimum pendidikan tinggi. Itu ketemu suatu nilai namanya BKT, itu biaya kuliah tunggal. Nah, UKT itu harus ditetapkan di bawah nilai BKT tadi. Jadi ini kuncinya. Baik, singkat saja untuk Mas Melki, harapan Anda, singkat saja. Pertama tadi ingin menanggapi sedikit ya, sebenarnya kalau di UI kenyataannya itu adalah naik gitu. Kenapa? Karena kalau dulu maksimal di BOP berkeadilan itu 7,5 juta dan 5 juta, setelah kenaikan rentang tarif atas ini Pak, kemudian di UI itu rata-rata anak-anak yang mendapatkan UKT itu ditetapkan 9 sampai 10 juta. Artinya kan rata-ratanya 9 sampai 10 juta. Artinya memang ada kenaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya harapannya apa gitu, jangan sekali-kali kemudian Kemendikbud jadi lupa untuk mengawasi Pak tiap PTN yang ada di Indonesia, termasuk juga PTNBH gitu. Seringkali kan dengan konsepsi PTNBH, PTN berbadan hukum, tiap kampus dilepaskan gitu otonomi keuangan dan lain sebagainya nih. Contohnya di UI gitu. Kalau misalnya PTNBH itu berlaku di UI gitu, harusnya kan menurut Undang-Undang Dikti PTNBH itu diperbolehkan mengakses pendanaan keuangan lain selain biaya pendidikan mahasiswa. Kalau keluhannya kemudian UI defisit, UI nggak ada uang dan lain sebagainya, artinya kan ada yang salah dari prinsip bisnis dan juga marketing di UI. Artinya harus ada evaluasi ulang dan juga harus ada pengawasan yang ketat di tiap kampus gitu. Jangan sampai kampus itu tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi mahasiswa untuk kebijakan yang akan paling berdampak bagi mahasiswa. Gitu. Baik, mudah-mudahan ada titik temu ya Pak Nizam, Mas Melki dan juga Mbak Putri soal masalah UKT ini yang dinilai terlampau mahal. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, Polri membeli pesawat Boeing bekas seharga hampir 1 triliun rupiah dengan dalih memudahkan mobilisasi anggota. Pembelian pesawat dikritik karena belum memiliki urgensi. Selengkapnya usai jeda.
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Hai Ibu, Dari Yus. gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru, mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto, crunchy daun jeruk. Bake, bake, bake. Fix enak. Baru, mie sedap bake. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, Polri membeli pesawat Boeing bekas seharga hampir 1 triliun rupiah dengan dalih memudahkan mobilisasi anggota. Pembelian pesawat ini dikritik karena belum memiliki urgensi. Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Pesawat yang dibeli Polri adalah Boeing 737-800NG dari Irlandia. Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut pesawat itu dibeli karena kebutuhan mendesak Polri untuk pengamanan pemilu 2024 dan bencana alam. Oleh karena itu, Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan, serta untuk distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang berbahaya atau dangerous goods berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan.
Pesawat Boeing 737-800 NG dibeli dalam kondisi bekas dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah. Pesawat ini merupakan buatan Boeing Company tahun 2019. Pesawat ini sudah terbang kurang dari 13.000 jam. Tempat duduk pesawat ini pun telah dimodifikasi dengan susunan 4 tempat duduk premium bisnis, 14 tempat duduk bisnis, dan 114 kursi ekonomi. Komisioner Kompolnas Pongki Indarti menyebut tidak masalah jika Polri membeli pesawat bekas senilai hampir 1 triliun rupiah. Kompolnas menilai Polri sudah lama membutuhkan transportasi untuk memudahkan pergeseran pasukan secara mendadak. Pongki juga menilai memasuki tahun politik pesawat ini sangat dibutuhkan. Hal tersebut adalah satu bentuk kebutuhan ya. Dibelinya pesawat ini memang selain untuk digunakan untuk pimpinan juga untuk digunakan pengangkutan, termasuk ketika kita melihat beberapa waktu ke depan adalah ada pemilu, ada pilkada serentak, maka dibutuhkan angkutan yang cepat dan besar ya untuk bisa mengangkut anggota Polri dalam kaitannya untuk pengamanan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, juga tidak mempermasalahkan pengadaan pesawat Boeing senilai hampir 1 triliun rupiah oleh institusi Polri. Pesawat bekas ini dinilai mempercepat mobilisasi Polri dalam berbagai keadaan genting. Habibur Rahman menekankan sudah ada BPK yang akan mengawasi proses pengadaan pesawat ini dari sisi anggaran. Kalau lihat angkanya 1 triliun, ya memang uang yang banyak. Tapi kalau bentuknya pesawat itu harga yang masuk akal, gitu kan? Nah, tentu usernya adalah Polri sendiri. Yang lebih tahu detail adalah Polri sendiri. Sementara pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai saat ini belum ada urgensi Polri membeli pesawat Boeing. Polri dinilai seharusnya memprioritaskan kesejahteraan anggotanya. Tentunya ini menjadi antitesis dari keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh Polri. Gitu. Padahal kalau kita melihat kebutuhan Polri terkait dengan kesejahteraan ini sangat besar. Gitu. 1 triliun ini kalau bisa dirupakan rumah untuk anggota bisa sampai 20.000 rumah, itu apalagi untuk barak-barak anggota Brimob yang akan dikembangkan di 3 titik pasukan pelopor itu seperti itu. Selama ini Polri menggunakan sistem penyewaan atau charter jika ingin menggunakan pesawat berjenis Boeing untuk memobilisasi personel. Tim Liputan, Kompas TV. Teleskop raksasa luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam terjauh dari planet Bumi. Informasinya usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Hai Ibu. Darius. Gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Nah, saudara, teleskop raksasa luar angkasa menemukan lubang hitam terjauh dari planet Bumi. Teleskop James Webb diluncurkan sejak akhir tahun 2021. Pada 11 Juli 2023, para astronom merilis menemukan lubang hitam supermasif terjauh yang pernah diamati dengan teleskop James Webb. Lubang hitam ditemukan setelah kumpulan gambar yang diamati selama 1 tahun. Saking besarnya teleskop James Webb ini, teleskop dilipat dengan gaya origami saat diluncurkan di Prancis di akhir 2021. Informasi ini menutup Sapa Indonesia malam hari ini, saudara. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Sistiaran, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban kedua yang tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban kedua berhasil ditemukan tim SAR yang melakukan pencarian menggunakan mesin penyemprot air. Korban atas nama Arina Sofia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tertimbun di kedalaman 2 meter dan berjarak 8 meter dari posisi ditemukannya suaminya yang juga meninggal tertimbun longsor. Jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update
dipersembahkan oleh Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Tuntas. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Halo, apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya, Lin Fridianto. Dan saya masih tertarikan, saudara, di hadapan para relawan, Presiden Jokowi berpesan agar tetap fokus bekerja dan tidak terbawa arus politik. Karena Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh masing-masing koalisi juga masih belum jelas. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Usulan bakal calon Presiden Prabowo Subianto memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta mendapat penolakan. Tahun ajaran baru, para orang tua siswa mendaftarkan anak yang masuk ke sekolah. Namun sejumlah proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah-sekolah negeri diwarnai berbagai masalah. Selain itu, di akhir acara kami juga akan menayangkan sebuah ledakan besar yang terjadi di pabrik kimia di Flat Mine, Louisiana, Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Gedung Keling Tower di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu siang terbakar. Harus cepat-cepat jadi kita. Kebakaran melanda di bagian tengah gedung Keling Tower di sebelah Rumah Sakit Medistra Jakarta. Tugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di lantai 7 gedung itu. Akibat insiden ini, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Cawang tersendat. Kebakaran di gedung-gedung Keling Tower ini menyebabkan acara pernikahan yang digelar di lantai 5 terhenti sementara untuk dievakuasi. Pengantin hingga tamu terpaksa harus dievakuasi keluar gedung untuk menghindari korban jiwa. Keluarga pengantin menyebut evakuasi dilakukan secara mandiri karena alarm kebakaran di dalam gedung tidak terdengar. Harusnya kan begitu asap mengepul, kita kan harus ada apa namanya alarmnya, bunyi cut seperti apa. Ini sama sekali tidak ada. Itu yang buat kami itu jadi panik. Lantai berapa Pak itu? Lantai 7. Lantai 7. Saya di hajatan di lantai 5. Informasi berikutnya, pabrik kertas di Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat pada Sabtu dini hari. Api cepat membesar dan sulit dipadamkan lantaran banyaknya materi kertas dan plastik.
Butuh waktu hingga 5 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan pabrik kertas di Jalan Raya Kudus Pati. Api sulit dipadamkan karena materi kertas cepat membakar pabrik. Sedangkan atap pabrik terbuat dari seng sehingga sulit menyemprotkan air ke titik api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke sorotan lain, relokasi pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Dagang pasar terlibat adu dorong dengan petugas Satpol PP saat proses pembongkaran kios. Dagang menghadang alat berat dan membuat arisan agar kios pasar tidak dibongkar. Kurangnya sosialisasi dan mahalnya kios baru menyebabkan mereka menolak relokasi. Saat ini, eksekusi pasar Banjaran dihentikan sementara. Mediasi akan dilakukan pemerintah dan pedagang pasar. Kita kembali beralih ke informasi lain. Saudara, Presiden Joko Widodo hadir di acara Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Di depan relawan, Jokowi berpesan agar tetap fokus bekerja dan tidak terbawa arus politik yang sampai saat ini belum jelas. Jokowi menyebut hingga saat ini koalisi yang akan berkontestasi di pemilu 2024 belum jelas. Tak hanya itu, menurut Jokowi, pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh masing-masing koalisi juga masih belum jelas. Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar para relawan tidak gerusa-gerusu atau terburu-buru dengan situasi politik yang masih dinamis dan meminta relawan tetap fokus bekerja seperti biasa. Ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. Tarik ke sini ya boleh senyum. Jangan kita terlalu ketarik ke dalam situasi suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa, dengan siapa, partai mana, dengan partai mana, belum jelas. Koalisinya saja belum jelas. Apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja. Informasi lainnya, bakal Capres Prabowo Subianto usul makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan dipindahkan ke kampung halamannya di Yogyakarta. Kepada seluruh peserta sangat berbahagia dan bangga. Usul pemindahan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta disampaikan Prabowo dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia di Makassar hari Kamis. Prabowo bilang dengan izin masyarakat Sulawesi Selatan tak ada salahnya makam Diponegoro dipindahkan karena puluhan tahun Pangeran Diponegoro berada dalam pengasingan. Sementara saat ini Indonesia sudah merdeka. Di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Usulan pemindahan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta yang dilontarkan Prabowo Subianto ternyata tidak disetujui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, makam Diponegoro tak perlu dipindahkan karena selama ini telah dihargai dan dijaga oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
dengan Diponegoro di sana juga dihargai oleh masyarakat, dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar ke Jogja. Masyarakatnya menghargai itu kan. Saudara, hari ini Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri Kemah Bakti GP Ansor di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada acara ini, Ganjar mengajak seluruh kader GP Ansor turut menjaga kondusivitas jelang tahun politik 2024. Hal ini diungkap Ganjar lantaran ketegangan antar masyarakat biasa terjadi jelang tahun politik 5 tahunan. Terkait hal itu, Ganjar mengajak kader GP Ansor untuk menjaga masyarakat dari perpecahan. Dan dengan memahami sejarah inilah jelang tahun politik itu teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya, sehingga hoax kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Sementara itu, usai pulang dari Tanah Suci Mekah, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih belum mengumumkan sosok yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden. Soal isu nama Yeni Wahid yang disebut berpeluang jadi bacawa pres Anies hanya menyatakan akan mengumumkan nama bacawa presnya pada waktu yang tepat. Mbak Yeni itu bisa jadi sosok pelengkap Mas Anies. Ya. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan, gitu aja udah. Ya, oke, sip, makasih ya. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi tahun ajaran baru para orang tua siswa mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Namun sejumlah proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah-sekolah negeri diwarnai berbagai masalah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Singkong bagus buat kesehatan. Baru sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak lapak Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wings Food. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah gak bisa bohong. Saudara, di masa tahun ajaran baru ini, para siswa dari berbagai jenjang pendidikan kembali menjalani pembelajaran di sekolah masing-masing. Namun, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah-sekolah negeri diwarnai berbagai masalah. Sebagai informasi, saudara, PPDB untuk tingkat SD, SMP, dan SMA bisa melewati 4 jalur, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan proses PPDB di jalur zonasilah yang kerap timbul berbagai protes, bahkan muncul adanya dugaan kecurangan. Mengingat kuota penerimaan siswa melalui sistem zonasi paling besar dibandingkan dengan jalur yang lain. Ya saudara, di Tangerang, Banten ini seorang kakak mengungkapkan kekecewaannya lantaran sang adik tak lolos masuk SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten melalui sistem zonasi. Aksi protes pun dilakukan dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Sang kakak mengaku adiknya telah memenuhi seluruh persyaratan saat mendaftar ke sekolah melalui jalur zonasi. Namun kemudian gagal. Padahal menurutnya jarak rumah dengan sekolah hanya terpaut 412 meter. Sang adik pun dinyatakan lolos verifikasi. Namun beberapa hari kemudian namanya mendadak hilang dan berganti nama orang lain. Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 ada perubahan, katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Lah tahu verifikasi sampai tanggal 7, kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update, jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong, kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama ada abang ini. Menanggapi video keluarga calon siswa yang mengukur jarak rumah ke sekolah secara manual ini, pihak SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten buka suara. Mereka menegaskan bahwa alur proses pendaftaran calon siswa sudah dilakukan sesuai prosedur, yakni petunjuk teknis dengan berbasis sistem online. Humas SMA Negeri 5 Kota Tangerang mengatakan jika calon siswa yang masuk dalam zonasi PPDB tidak masuk dalam titik koordinat, maka pihak orang tua calon siswa bisa datang ke sekolah sebelum pendaftaran ditutup. Semuanya kan bersistem ya, jadi kalau memang itu jaraknya
Ya, jadi saudara, keterangan dari kakak sang adik yang tidak lolos masuk sistem zonasi dan pihak sekolah pada intinya berbeda. Kalau dari sistem dari pihak keluarga mengatakan sudah lolos, namun sebaliknya keterangan dari pihak sekolah. Nah, adanya sejumlah ketidakpuasan dalam proses penerimaan siswa didik baru menuai dugaan terjadi kecurangan dalam PPDB. Antara lain, adanya calon peserta didik baru yang alamat tempat tinggalnya dipalsukan dan dibuat sedekat mungkin dengan sekolah tujuan demi bisa memenuhi syarat jalur zonasi. Menurut fakta di lapangan, saudara, terdapat calon siswa yang menggunakan alamat palsu agar calon siswa rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar. Dan ada pula orang tua yang kemudian diduga menitipkan nama anak-anak mereka pada kartu keluarga milik orang lain yang dekat dari sekolah yang diinginkan. Untuk mengantisipasi hal-hal itu, salah satu sekolah di Bandung menyampaikan ada satu syarat lain dalam penerimaan siswa untuk jalur zonasi, yakni sudah tinggal di alamat yang tertera minimal 1 tahun. Ya, keresahan masyarakat akan adanya dugaan kecurangan dalam PPDB antara lain dituangkan dalam aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu di Bekasi, Jawa Barat. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional melakukan demonstrasi di depan sebuah SMA negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menuntut pengusutan dugaan jual beli kursi di sekolah dan mafia PPDB online jalur zonasi. Selain itu, terdapat kesalahan dalam sistem PPDB online jalur zonasi terkait dengan dugaan perubahan titik koordinat alamat rumah calon siswa. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan inspeksi mendadak untuk membuktikan berbagai laporan dugaan kecurangan yang ia terima. Sambil membawa daftar nama calon peserta didik baru, Bima Arya melakukan sidak di Jalan Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, yang tak jauh dari SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Hasilnya ditemukan nama calon siswa pendaftar sekolah yang beralamatkan palsu. Pemalsuan alamat ini membuat calon peserta didik yang memang rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Bima juga mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor, Jawa Barat dan menemukan adanya data kartu keluarga palsu yang diserahkan oleh pendaftar. Ia pun menduga adanya calo dalam proses PPDB. Khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran data-data kependudukan. Dari hasil sidak yang dilakukan sejak kemarin itu ada dugaan calo nggak sih Pak? Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada. Tinggal calonnya ada di mana, saya minta inspektorat menelusuri nanti. Ya. Tim yang dibentuk berasal dari mana Pak? Apakah inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, Dukcapil, Kadisdik, seluruh camat. Menindaklanjuti teman-teman kecurangan PPDB, tim khusus verifikasi PPDB melaporkan ada 913 pendaftar yang terindikasi curang. 763 orang sudah dilakukan verifikasi faktual dengan hasil 411 sesuai dengan 155 tidak sesuai dan sisanya masih terus dilakukan verifikasi. Saya ulangi saudara, faktual verifikasinya dengan hasil 414 sesuai dan 155 tidak sesuai. Sisanya masih terus dilakukan verifikasi. Para pendaftar yang terbukti melanggar setelah proses verifikasi akan didiskualifikasi dan diminta untuk mendaftar di sekolah swasta. Penentuan dilakukan ketika proses daftar ulang. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan telah menerima lebih dari 2.000 keluhan seputar permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru di wilayahnya. Dan mayoritas diantaranya telah ditangani, terutama seputar jalur zonasi. Menurut Kang Emil, selama proses seleksi PPDB berlangsung, tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan dugaan kecurangan hingga membatalkan calon siswa yang terbukti licik. Provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin
media liput ya, tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan domisili yang ada di PPDB. Mungkin nanti datanya Pak Kadis menyampaikan pembatalan dalam proses sebelum hari yang akhir seperti apa. Cuma memang mungkin yang viral karena Pak Wali Bogor melakukan, saya apresiasi. Tapi di level provinsi sebenarnya tim pengaduan kita sudah sangat profesional melakukan koreksi-koreksi dan mudah-mudahan jadi evaluasi di masa depan juga. Dan saudara, di Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung juga menemukan kecurangan dalam proses PPDB. Kecurangan data kependudukan dilakukan saat pendaftaran jalur zonasi tingkat sekolah menengah atas. Selama pelaksanaan PPDB tingkat SMA Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bertugas memverifikasi berkas kependudukan di 17 SMA Negeri dan ditemukan kecurangan berupa perubahan tanggal data kependudukan. Kepala Disduk Capil menyebutkan, ada pula kecurangan yang dilakukan oleh oknum lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dengan cara memalsukan surat dengan mengatasnamakan pihak Disduk Capil dengan menggunakan kop dan tanda tangan palsu. Dari sekolah negeri, ada 17 sekolah negeri di SMA negeri yang ada di Kota Bandar Lampung ini mengirimkan setiap harinya selama masa PPDB berkas yang masuk ke kita untuk kita verifikasi, dan kemudian setelah mengirimkan berkas besoknya kita memberikan balasan surat kepada mereka berapa dari total berkas yang masuk, berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat, berapa yang berkasnya tidak lengkap. Itu jumlahnya puluhan lah di Kota Bandar Lampung yang ternyata berkasnya tidak memenuhi syarat. Ya, saudara, sistem PPDB sendiri sebenarnya sudah melalui sistem online untuk meminimalisasi kecurangan. Namun, besarnya keinginan masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri tak ayal membuat sebagian orang nekat melakukan hal tak terpuji. Dan jalur zonasi kerap menjadi sasaran kecurangan lantaran kuotanya paling besar dibandingkan dengan jalur PPDB lainnya. Nah, untuk tingkat SD, kuota jalur zonasi minimal 70% dari data tampung sekolah. Sementara untuk SMP dan SMA, kuota jalur zonasi minimal 50% ya dari daya tampung sekolah. Sementara untuk wilayah zonasinya pun dibagi 3. Yang paling pertama dimulai dengan lokasi rumah yang 1 RT dengan lokasi sekolah tujuan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi pun menilai dengan adanya sistem PPDB saat ini, kecurangan justru lebih sedikit dibandingkan dengan sistem yang lama. Menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan, yaitu kan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah yang dulu, dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab 2. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Sedangkan Komisi 10 DPR RI berencana memanggil pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi permasalahan PPDB jalur zonasi ini. Sejumlah penyimpangan yang terjadi seperti memanipulasi data dan kartu keluarga serta syarat usia dinilai membuat calon peserta didik tidak jujur. DPR juga akan meminta persentase jalur zonasi yang dikurangi dan dialihkan ke jalur prestasi serta afirmasi. Kemudian ini juga makin dibiarkan, maka yang terjadi nanti siswa tidak perlu lagi berprestasi, tetapi hanya sekedar mendekatkan diri kepada zona tersebut. Nah, kami mencoba mengevaluasi dan kami sudah meminta dari Kemendikbud untuk segera melakukan evaluasi. Zonasinya dikurangi lagi. Zonasi tetap menurut saya harus ada, kita perbaiki. Kenapa? Karena itu adalah hak juga warga sekitar mendapatkan sekolah yang jaraknya berdekatan. Tetapi prestasi atau kita sebut saja NEM ini juga harus diberikan ruang yang lebih banyak. Ya, apapun keputusannya nanti dari hasil pertemuan Kemendikbud dengan DPR,
Yang jelas, proses penerimaan siswa baru haruslah mementingkan kepentingan calon anak didik yang adil dan merata. Persoalan pemerataan fasilitas pendidikan serta kualitasnya dan juga tenaga pengajarnya juga sedianya lebih mendapat perhatian. Dengan demikian, semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan baik. Saudara, sorotan lainnya ada berita terkait dengan seorang anak di Deli Serdang meninggal dunia usai digigit anjing yang diduga terjangkit rabies. Selengkapnya, berita utama akan segera kembali. Enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Bukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Bisa, saudara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Bukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru, mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wow, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto, crunchy daun jeruk. Bake, bake, bake. Fix enak. Baru, mie sedap bake. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food.
Berita utama kembali hadir menemani Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Pasutri tertimbun longsor. Sepasang suami istri ditemukan tewas tertimbun longsor yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Butuh 2 hari pencarian untuk menemukan korban di kedalaman 2 meter dalam timbunan material longsor. Sepasang suami istri tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis malam. Tim SAR gabungan bersama warga kembali melanjutkan pencarian seorang korban perempuan di daerah Jorong Pantas, Nagari Tanjung Sani. Perempuan berusia 50 tahun tersebut akhirnya ditemukan tewas tertimbun longsor sedalam 2 meter pada Sabtu siang. Korban ditemukan sekitar 8 meter dari suaminya yang juga ditemukan tak bernyawa pada Jumat pagi. Selain evakuasi korban, petugas berupaya membersihkan material longsor yang menutup akses jalan. Selain memutus jalur transportasi, tanah longsor juga mengakibatkan 2 rumah rusak berat dan 26 lainnya terdampak. Mukul-mukul ada 2 alat sekarang, satu dibantu oleh BWS Provinsi, satu dari kita dari PU Agam, dan yang dari provinsi yang lewat dari Meninjau juga ada. Jadi ada 2 pintu kita melakukan pembukaan jalan. Hujan lebat memicu longsor di Jorong Pantas Kamis sore. BPBD Agam telah mendirikan posko darurat dan dapur umum untuk menyuplai kebutuhan makanan korban terdampak. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Berita pilihan berikutnya, saudara, bocah tewas digigit anjing rabies. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang anak meninggal dunia usai digigit anjing yang diduga terjangkit rabies. Korban tidak mendapatkan vaksin anti rabies selama beberapa minggu karena ketiadaan pasokan. Seorang anak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing yang diduga terjangkit rabies. Masih berusia 6 tahun, korban digigit anjing akhir Mei lalu. Korban lalu dibawa ke Puskesmas Talun Kenas. Namun karena ketiadaan vaksin anti rabies, korban hanya dirawat biasa dan dibawa pulang ke rumah. Keluarga tetap rutin menelpon pihak puskesmas untuk menanyakan vaksin anti rabies yang tak kunjung didapat hingga 14 hari. Untuk kedepannya supaya kita nggak perlu artinya menunggu hari-hari, yang penting begitu kita digigit anjing, kita tidak peduli gila atau tidak gila, itu harusnya vaksin rabies. 1 bulan kemudian korban demam tinggi. Dari Puskesmas Talun Kenas, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit. Korban akhirnya mendapat obat anti rabies. Namun, nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia pada 4 Juli. Namun pada saat itu anjingnya yang diamati, yang dipantau masih dalam keadaan kondisi sehat. Makanya karena itu si anak masih dalam kondisi sehat pada saat itu. Namun pada tanggal 4 Juli, si anak datang ke puskesmas dalam keadaan demam, muntah, dan takut untuk ada angin gitu ya, sering terkejut-kejut ya, menurut penuturan petugas yang menjaga, dokter yang menerima pada saat itu. Jadi menunjukkan gejala ya, pada saat itu menunjukkan gejala rabies. Pasca meninggalnya korban, petugas Dinas Pertanian melakukan vaksinasi hewan peliharaan anjing di Desa Panungkiran, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini yang pentingnya kan. Informasi berikutnya, saudara, istri hamil dianiaya suami. Seorang pria kedapatan menganiaya istrinya di sebuah rumah kontrakan di Tangerang Selatan. Tindakan keji ini dilakukan kepada korban yang tengah hamil 4 bulan. Seorang suami tega menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan hingga menyebabkan korban terluka. Peristiwa terjadi di rumah kontrakan pelaku dan korban di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rabu dini hari. Ibu korban yang tinggal serumah berteriak meminta tolong kepada tetangga. Aksi brutal pelaku terhenti setelah pengurus lingkungan keluar dan melerai. Ayah korban KDRT menyebut pelaku melontarkan ancaman jika berani melapor kepada polisi. Ancaman diberikan pelaku kepada korban melalui pesan suara. Ya, itu pelaku. Saat di rumah sakit. Saat di Polresnya. Saat di Polres. Iya, pada waktu dia telepon sama anak saya.
Dan itu disaksikan polisi Pak? Iya, maka dari itu enggak. Cuma di ruangan merokok. Dia telepon sama anak saya karena voice note. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka atas laporan KDRT. Tidak ditahan, pelaku dikenai wajib lapor. Satreskrim Polres Tangerang Selatan tengah menunggu hasil visum korban dan mengumpulkan barang bukti. Kasus tersebut merupakan tindak pidana murni berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perkara tetap lanjut, tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Merespon persoalan ini, Komisi Kepolisian Nasional mendorong agar polisi segera menahan pelaku untuk mencegah tindak kekerasan terulang kembali. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan. Berita pilihan berikutnya, saudara, warga tanam pohon di jalan rusak. Asal jalan rusak puluhan tahun tak juga diperbaiki, warga Lampung tanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Puluhan warga di Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat, Lampung menanam puluhan pohon pisang di tengah jalan rusak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes warga karena pemerintah Provinsi Lampung tak kunjung memperbaiki jalan utama menuju antar kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Waikanan Lampung yang sudah rusak selama 41 tahun. Akibat buruknya kondisi jalan membuat petani kesulitan mendistribusikan hasil tani mereka. Apalagi saat musim hujan, jalan menjadi semakin sulit dilewati karena berlumpur. Selain itu, jalan rusak kerap menimbulkan kecelakaan. Kecewaannya dari tahun 82 sampai 2023 selama 41 tahun jalan ini tidak pernah bagus, tidak pernah tersentuhkan oleh Bapak Gubernur kita. Jadi selama ini masyarakat mengeluh untuk mengeluarkan hasil tanaman susah, tambah kacau masyarakat, tambah berlempangan, jatuh, ada yang masuk rumah sakit. Kini warga berharap pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil tindakan memperbaiki jalan akses utama ratusan desa tersebut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dan berita pilihan terakhir, saudara, festival layang-layang. Ratusan pelayang berkumpul di Pantai Padang Galak dan Pasar Bali. Mereka menerbangkan beragam layangan hingga berukuran jumbo dalam festival layang-layang ini. Langit Pantai Padang Galak di kawasan Denpasar, Bali tampak warna-warni pada Sabtu pagi. Beragam layangan berukuran jumbo terbang di angkasa, begitu menarik pandangan mata. Ada lebih dari 700 peserta baik dalam maupun luar negeri yang ikut meramaikan Bali Kite Festival ke-45 ini. Beberapa di antaranya datang dari Singapura, Polandia, dan Swedia. Atraksi istimewa ini menjadi hiburan unik bagi para wisatawan. We love it. We love the Kite Festival. In 2013, 10 years ago, we were here and we heard about the festival and we came down and it was the best day of our holiday. So we come from Australia and we just love the culture and the community, how the community comes together. Menghadirkan layangan tradisional Bali hingga layangan kreasi dengan beragam warna dan ukuran. Festival ini diharapkan bisa menjadi kolaborasi antar budaya. Memang Pantai Padang Galak ini kita dari tahun bertahun kita pakai, taksumnya sudah muncul di sini. Sehingga kesan orang bermain layang-layang tidak hanya sekedar mencari juara, dapat tampil di Padang Galak, layangannya mau naik, nah itu sudah luar biasa. Soal menang atau kalah itu soal kedua. Inisiasi oleh Pelangi Bali, Bali Kite Festival akan berlangsung hingga Minggu esok. Aris Yanipar, Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Jangan banyak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi jelang tahun ajaran baru. Toko perlengkapan sekolah diserbu pembeli.
nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Maki sabun aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Bisa, saudara. Makasih. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ini dipanggang. Iya, ini mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya. Fix enak. Dapetin sehat yang pasti enak. Baru mie sedap bake dari Wings Food. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wings Food. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi membuka Pekan Olahraga Nasional Pornas Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau KORPI ke-16. 6.000 atlet mengikuti acara ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Ketua DPN KORPRI, resmi membuka Pekan Olahraga Nasional Pornas Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau KORPRI ke-16 di Gor Jatidiri, Semarang. Acara berlangsung meriah, dihadiri 6.000 atlet dan ofisial ASN dari 101 kontingen asal 38 provinsi dan kementerian lembaga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan sebagai tuan rumah akan memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, Ganjar juga mengusulkan untuk menambah cabang olahraga yang dipertandingkan di penyelenggaraan berikutnya. Kita tuan rumah ya, tradisi
Ya, tuan rumah ada kesempatan pasti kita kirim sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau tidak dibatasi lebih banyak lagi yang ikut, tapi kita sudah sepakat untuk ada ya alokasi yang diberikan lah gitu. Dan Pak Judan sudah memberikan arahan pada kita, Pak Menpan Hadir memberikan arahan kita. Yang penting merupakan persatuan ASN dan kemudian kita berikan investasi dan tugas kami untuk sebagai melayani. Kami tawarkan tempat destinasi, tempat kuliner, kawan-kawan yang hari ini berkumpul cukup banyak di Kota Semarang bisa merasa terhibur dan kompetisinya bisa. Ya, terima kasih, dan tiap tahun ada tambahan satu cabur yang dipertandingkan. Maka saya usul tahun depan biar tambah semuanya lebih lengkap, tambahin 2 lari. Lari itu pasti bukan menarik. Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan Pornas Korpri ke-16 di Semarang sebagai ajang silaturahmi dan pemersatu ASN. Manfaatkan ini menjadi tempat untuk sharing, untuk bertemu dan untuk menjalin silaturahmi ya, sekaligus menguatkan dengan erat dengan ASN dari berbagai daerah di Indonesia. Dan hari ini lengkap, saya kira ini Indonesia sedang bertemu di Semarang ini. Pornas Korpri ke-16 akan berlangsung pada 13 Juli hingga 21 Juli 2023. 6.000 atlet Korpri bertanding di 10 cabang olahraga akan memperebutkan 54 medali emas, 54 medali perak, dan 71 perunggu. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan berikutnya di berita utama, sebuah ledakan besar yang terjadi di pabrik kimia di Plaquemine, Louisiana, Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat. Selengkapnya kami segera kembali. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Bisa, saudara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatsa, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blasting. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali
berkali-kali kayak kita. Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Lain. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Saudara, sebuah ledakan besar terjadi di pabrik kimia Dow di Park Main, Louisiana, Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat. Pihak berwenang belum mendeteksi adanya kebocoran bahan kimia akibat kebakaran ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Sampai jumpa. What the fuck? Baby, you gotta turn around and go get Brian. That's a fire, baby. What the fuck? Baby, you gotta turn around and go get Brian. That's a fire, baby. What the fuck? Kok kayak takut sekali para dokter mainannya dicabut? Selama ini itu selalu menjadi mitra strategis pemerintah. DNA orang Indonesia akan dijual untuk orang asing. Tidak ada itu dalam undang-undang kesehatan. Dalam klausul bahwa penyimpanan itu juga bisa dilakukan. Tetapi dengan orasi semacam itu, DNA orang Indonesia dan dijual tanpa persetujuan, ini kan kebohongan, Dok. Ketika para profesor dan guru besar orasinya ternyata hoax. Rosi, Sabtu, 15 Juli, pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Andre Sinaga. Densus 88 menangkap 2 orang terduga teroris di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Salah satu terduga merupakan aktivis LSM. Kedua terduga teroris tersebut ditangkap di kediamannya di Kampung Baru, Kelurahan Majudi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, NTB. Keduanya dibawa langsung ke Jakarta oleh tim Densus 88 untuk diperiksa lebih lanjut. Salah seorang terduga teroris adalah perempuan berinisial HN, berusia 60 tahun, yang berprofesi sebagai penjual sayur di Car Free Day Taman Rinjani, Selong. Demikian Kompas Update, sesaat lagi rekan saya Nitya Anissa akan hadir dalam Kompas Malam. Saya Andre Sinaga, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
Upaya eksekusi pasar tradisional Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ricuh. Petugas Satpol PP bentrok dengan pedagang pasar yang menghadang dan menolak eksekusi. Suami penganiaya istri yang tengah hamil di Tangerang Selatan, Banten sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi tak menahan tersangka karena menunggu hasil visum. Presiden Joko Widodo menegaskan belum menentukan pilihan dukungannya pada Pilpres 2024. Jokowi menilai sampai saat ini koalisi dan cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 belum jelas. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan utama pilihan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Upaya eksekusi pasar tradisional Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ricuh. Petugas Satpol PP bentrok dengan pedagang pasar yang menghadang dan menolak eksekusi. Saling dorong petugas Satpol PP dan pedagang terjadi saat proses pembongkaran kios di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Pedagang menghadang petugas dan alat berat yang didatangkan ke lokasi. Pedagang lantas membuat barisan untuk mencegah petugas membongkar kios-kios di pasar. Pedagang mengaku menolak pembongkaran pasar karena kurangnya sosialisasi dan mahalnya biaya kios baru. Perlawanan dan penolakan dari pedagang membuat proses eksekusi pasar Banjaran di Kabupaten Bandung dihentikan sementara dan akan dilakukan mediasi antara pemerintah dan pedagang pasar. Pembongkaran dilakukan lantaran pasar Banjaran akan dibangun dari yang semula pasar tradisional menjadi pasar sehat modern. Namun pedagang menolak pembongkaran dengan alasan proses hukum yang masih berlangsung dan mahalnya biaya kios baru. Pertama, alasan penolakan itu dari awal kegiatan ini belum ada sosialisasi, belum ada pengembangan, belum ada pemberitahuan kepada masyarakat secara resmi dan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kenaikan yang harga yang signifikan tidak sesuai. Para pedagang kebetulan tidak bisa menerima hal itu semua, gitu kan. Kemudian untuk kegiatan hari ini, gitu kan, rencana akan ada penggusuran. Tapi kita tahu semua bahwasanya apa yang tadi digusur atau akan digusur kiosnya itu merupakan bukan target. Petugas SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban longsor di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Sabtu siang, saudara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan korban kedua longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggunakan penyemprotan air. Korban atas nama Arina Sofia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tertimbun material longsor pada kedalaman 2 meter. Korban dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dapat dikebumikan dengan baik. Yang sudah kita rencanakan, alhamdulillah pada pukul 13.15 korban ditemukan dan selesai dievakuasi pada pukul 13.45 korban dibawa ke rumah keluarganya korban. Sebelumnya tim SAR gabungan menemukan korban Haryadi, suami Arina Sofia, di bawah reruntuhan rumahnya kemarin. Pasangan suami istri ini tertimbun longsor di Jorong Pantas, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam, Kamis lalu. Hingga kini BPBD Agam masih mendata dan meninjau terkait dampak bencana yang dirasakan Kabupaten Agam.
tidak kalah pentingnya adalah untuk membuka akses jalan. Jadi dari mukul-mukul ada 2 alat sekarang, satu dibantu oleh BWS Provinsi, satu dari kita dari PU Agam, dan yang dari provinsi yang lewat dari Meninjau juga ada. Jadi ada 2 pintu kita melakukan pembukaan jalan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melanda gedung Keiling di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 3 orang terluka akibat kebakaran ini. Api membakar lantai 7 gedung Keiling di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api turut menghanguskan Videotron yang berada di area luar gedung tersebut. Diduga api berasal dari salah satu restoran yang berada di lantai 7 gedung. Akibat kebakaran, 3 orang yang merupakan pegawai restoran terluka dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Masih ada orang? Gedung Keiling ya? Oh iya, masyarakat. 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman ini turut mengerahkan 1 unit Bronto Skylift guna menjangkau titik api di lantai 7 gedung. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Selain mengakibatkan 3 orang terluka, kebakaran juga menyebabkan arus lalu lintas kawasan Kuningan menuju Pancoran sempat macet. Tampak dari luar jalanan ini yang terbakar adalah Videotron. Ya, akhirnya merambat ke sisi bangunan sisi sebelah timur. Tempatnya di lantai berapa, Pak? Berawal tadi di lantai 7. Diduga api tadi dari restoran. Nah, cuman penyebab awalnya baru diselidiki polisi. Korban jiwa tidak ada, korban luka ada berapa tadi, Pak? Ada 3 dan sekarang sudah yang 2 ditangani di rumah sakit dan yang lain sudah bisa pulang. Saudara, kebakaran yang melanda gedung Keiling di Gatot Subroto, Jakarta Selatan menyebabkan sebuah acara pernikahan dihentikan sementara. Pengantin, pihak keluarga, dan tamu undangan terpaksa meninggalkan ruangan acara untuk mengevakuasi diri dari kebakaran di gedung tersebut. Besarnya kobaran api yang membakar lantai 7 gedung Keiling di Gatot Subroto, Jakarta Selatan sontak membuat panik rombongan pengantin yang tengah menyelenggarakan acara resepsi pernikahan di gedung tersebut. Rombongan pengantin yang seharusnya sedang bersiap menggelar acara adat langsung berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri dari kebakaran. Secara mandiri, pasangan pengantin, pihak keluarga, dan tamu undangan mengevakuasi diri menggunakan tangga darurat. Pihak keluarga pengantin mengaku kaget, pasalnya tak ada alarm yang berbunyi saat kebakaran terjadi. Mereka mengetahui kebakaran usai melihat percikan api dan kepulan asap yang muncul dari gedung. Selesai akad nikah, baru kita acara resepsi untuk adat, disitulah kejadiannya. Kita mulai jam 11 harusnya, cuman 10.45 kita kan sudah mau siap-siap, udah mau berjalan lah itu kan acara adat. Tapi itu begitu turun itu ada asap, terus dari atas itu turun percikan itu, disitulah kita panik. Tapi alarm nggak bunyi. Warga dievakuasi kemana, Pak? Oh ada nih, ini kumpul semua di sini, ada di bawah, ada di belakang saya semua. Tahu Bapak? Udah di belakang saya ada. Udah saya langsung angkut semua. Resepsi pernikahan yang seharusnya digelar pada pukul 11 siang pun harus terhenti sementara. Alhasil, pengantin dan keluarga menyambut tamu undangan di pinggir jalan. Triksi Valencia, Jamhuri, Kompas TV, Jakarta. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, seorang pria berpakaian pengantin terlibat cekcok hingga nyaris baku hantam dengan pengendara lain di Jalan RA Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat seorang pria berpakaian pengantin cekcok dengan pengendara lain di Jalan RA Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Tampak pula pria berpakaian batik turut dalam cekcok tersebut. Nyaris terjadi baku hantam. Diduga perselisihan terjadi akibat bersenggolan kendaraan di jalan. Akibat cekcok ini, arus lalu lintas di Jalan RA Kartini sempat macet. Awalnya cuma
serempetan aja sih tadinya, senggolan mobil gitu. Kayaknya sih pengantin, soalnya ada temennya juga saya ngeliat pakai batik kalau nggak salah tuh. Cuman adu mulut doang apa? Adu mulut ya saya ngeliat, kalau adu mulut. Oh, itu tadi lalu lintas macet. Lalu lintas macet ya, lalu lintas sempat macet, makanya saya keluar. Seorang mahasiswi asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dibunuh oleh kekasihnya sendiri di lokasi wisata air terjun, saudara. Pelaku juga tega merampok harta benda milik korban. Jenazah Tantri Yulaila Tanjung dibawa dari tempat wisata air terjun di Desa Dolok Hilir, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Mahasiswi semester 6 di Universitas Simalungun, Kota Pematang Siantar ini tewas usai dibunuh kekasihnya sendiri. Korban diketahui tidak pulang ke rumah sejak hari Senin lalu. Keluarga korban bersama warga dan polisi kemudian mendatangi kediaman Arya Lesmana dan mendapati barang-barang milik korban seperti sepeda motor, cincin, dan telepon seluler. Pelaku mengaku tega menghabisi kekasihnya demi menguasai barang milik korban. Sekitar jam setelah habis sisa itu ada semacam titik temu gitu. Ternyata si pelaku dapat gitu, walaupun mungkin belum mengaku gitu. Cuman barang bukti dan sebagainya itu sudah ada di dalam rumah si pelaku gitu. Cuman waktu itu pelaku belum mengaku kalau itu memang barang si korban gitu kan. Ternyata setelah dipanggil polisi, dicocokkan barang-barangnya dan ditekanlah supaya mengaku, akhirnya dia mengaku. Nah, itu kira-kira jam 2:30 pelaku itu dibawa ke TKP. Setengah 3 dini hari. Setengah 3 dini hari. Suami penganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan hanya dikenakan wajib lapor. Polisi menyebut pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum menahan pelaku karena alat bukti belum cukup. Kami akan membahasnya usai jeda di Kompas Malam. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, ku berikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Bos, mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Nutra4Gold bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutra4Gold Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutra4Gold Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold Coffee. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti.
viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Seorang suami tega menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan di rumah kontrakan wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan karena polisi mengatakan belum memiliki bukti yang cukup. Pasti gue bantai. Satu keluarga, satu persatu gue bantai. Kasus penganiayaan suami terhadap istrinya yang tengah hamil 4 bulan membuat geram publik. Aksi brutal pelaku ini terekam kamera warga yang berusaha melerai penganiayaan di rumah kontrakan di Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Rabu dini hari. Ayah korban KDRT menyebut pelaku bahkan mengirimkan pesan suara bernada ancaman akan menghabisi korban dan keluarga jika berani melapor pada polisi. Satu keluarga, satu persatu gua bantai. Ada waktu dia telepon sama anak saya. Dan itu disaksikan polisi Pak? Pas ya, maka dari itu enggak. Jadi ruangan merokok. Dia telepon sama anak saya kena voice note. Akan saya bantai satu persatu satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun saya nggak terima begitu. Apa kesalahan saya mau dibantai sekeluarga? Emang saya kambing. Pelaku sempat ditahan pada Rabu malam, namun dibebaskan esok harinya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan KDRT. Polisi mengaku tak memiliki cukup bukti dan tengah menunggu hasil visum sehingga pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Ada pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar kasus tersebut merupakan tidak pidana murni karena tetap lanjut. Tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Pasca penganiayaan, korban KDRT terluka parah dan kini diamankan pihak keluarga agar tindak kekerasan tak terulang kembali. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Ya, ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi hanya dikenai wajib lapor dan tidak ditahan. Pertanyaannya, sudah tepatkah penanganan kasus KDRT khususnya yang terjadi di Tangerang Selatan ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam Mbak Pungki. Selamat malam Mbak Nitya, semoga senantiasa sehat ya. Harapannya seperti itu, namun satu sisi lain sebagai sesama perempuan kita melihat bagaimana mirisnya pendekatan yang dilakukan terhadap kasus KDRT. Apalagi ini korbannya merupakan seorang ibu yang tengah hamil 4 bulan. Pertanyaan saya Mbak Pungki, kenapa hanya wajib lapor? Padahal istri ini kan sudah luka parah. Anda sendiri mengatakan bahwa ada kekhawatiran pelaku akan kembali menganiaya korban. Iya betul, jadi kami prihatin sekali ya dengan penanganan kasus ini. Kami melihat kok tampaknya ya, kami menduga-duga boleh dong, ini kok adanya kurang sensitivitas penyidik terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan salah ya, ini korbannya bukan hanya si ibu ya, tetapi bayi yang dikandungnya ya. Jadi janinnya itu kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah masuk kategori anak, sehingga itu juga mesti harus dilindungi. Nah, kemudian juga yang dilihat ini, kalau saya melihat pasalnya, kenapa kok belum ditahan ya, belum ditahan ini karena dikenakannya pasal 44 ayat 4 yang mana itu luka-lukanya tuh luka-luka ringan gitu loh, modelnya ya. Nah, kalau saya melihat ini seharusnya dikenakan pasal 44 ayat 1 gitu ya. Yang 5 tahun ya Mbak ya?
Iya, nah ketika kemudian ternyata dari hasil visum itu lukanya berat, maka naiklah ke 44 ayat 2 seharusnya seperti itu. Nah kemudian ini yang saya lihat hanya ansih karena belum ada visum, terus kemudian hanya dilihat si ibu gitu ya, seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu ya? Ataukah si penyidiknya kurang sensitif gitu? Itu jadi pertanyaan saya. Nah kemudian juga seharusnya kalau saya melihat ini juga mesti harus ada perlindungan terhadap perempuan gitu ya dan anak. Nah ini saya nggak melihat di situ. Nah saya agak khawatir nih Mbak Nitya, kok kayaknya dianggap ini kasus kekerasan dalam rumah tangga ini percekcokan antar suami dan istri, terus kemudian nanti ujung-ujungnya bisa didamaikan. Saya khawatir begitu. Anda melihat ada kecenderungan ke arah sana seperti kasus-kasus KDRT sebelumnya, begitu ya? Iya, saya khawatir seperti itu. Nah, oleh karena itu kita semua masyarakat ini mesti harus mengawasi nih kasus-kasus seperti ini, karena ini seperti puncak gunung es ya, banyak di seluruh Indonesia. Nah tapi kalau penyidiknya nggak punya sensitivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak, ini yang mengkhawatirkan gitu. Nah kalau kita melihat juga sebetulnya seharusnya si pelaku itu bisa dikenakan pasal 44 ayat 1 kemudian dijungtokan juga dengan pasal 45 loh. Karena ini psikisnya juga terlibat loh. Jadi saya harus konfirmasi bahwa sebenarnya Anda melihat secara hukum kita Indonesia sudah cukup progresif mengenai penanganan kasus KDRT, tapi bagaimana kemudian ini diterjemahkan dengan benar dan tepat ketika menangani kasus KDRT oleh aparat kita. Begitu itu yang masih miss di situ ya. Betul Mbak Nitya. Nah jadi mesti harus dilihatnya itu dengan semangat yang progresif gitu, perlindungan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Kemudian juga pasalnya jelas-jelas itu berdarah-darah, kemudian juga fisik dan psikis, tidak hanya si ibu tapi juga janinnya, anaknya. Nah ini mestinya harusnya pasal 44 ayat 1 itu yang dikenakan dan itu sudah cukup. Nah yang ditunggu-tunggu seharusnya kalau hasil visum ya, ini hasil visumnya parah atau enggak parah gitu. Parah dalam artian sampai cacat permanen misalnya modelnya seperti itu, baru kemudian ada alasan untuk pasalnya misalnya kurang untuk yang cacat permanen, tetapi luka-luka ini udah luka-luka, bukan luka ringan loh kalau saya melihatnya. Jadi penggunaan pasal 44 ayat 4 itu jadi pertanyaan kami. Kenapa kok digunakan pasal yang ringan gitu bagi kami? Selain pasal yang menurut Anda tidak tepat dikenakan, pertanyaannya juga adalah begini, kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa masih dibebaskan? Kan logikanya kalau tersangka berarti sudah ada minimal 2 alat bukti. Alasannya masih menunggu, alat buktinya belum cukup. Betul, itu tadi yang dimaksudkan sebetulnya kalau saya melihat alat buktinya belum cukup itu untuk mengacu ke pasal 44 ayat 1. Nah, jadi berarti udah clear dikenakan pasal 44 ayat 4. Nah, oleh karena itu belum bisa ditahan karena itu ancaman maksimalnya hanya 4 bulan. Tetapi kan itu kalau luka-luka lecet gitu ya, yang nggak berbekas gitu. Nah, ini 44 ayat 1 kalau menurut kami itu sudah layak untuk ditangkap dan ditahan. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya serangannya ya, attack-nya itu brutal loh. Kita melihat itu brutal, terus kemudian juga agresivitasnya tinggi. Ada saksi yang melihat juga. Ya, saksi yang melihat juga, saksinya juga kalau saya tidak salah diancam dan kemudian dipukul. Bahkan ketika orang-orang warga sekitar yang mencoba memisahkan itu juga diancam oleh ini bicara mengenai ancaman Mbak Pungki, karena orang tua juga punya barang bukti bahwa ada pesan suara kalau korban ini melapor ke polisi, diancam akan disakiti bahkan dibunuh oleh pelaku. Tambahan pasal untuk barang bukti ini sejauh mana, Mbak Pungki? Betul, jadi hal yang seperti itu seharusnya lebih ditindaklanjuti lagi dengan jeratan pasal yang lebih berat. Nah, ketika kemudian diduga ada ancaman-ancaman, maka seharusnya si penyidik melakukan penahanan. Karena penahanan itu memang
merupakan kewenangan dari penyidik. Tetapi kalau kita melihat kewenangan dari penyidik itu kan didasari atas si pelaku ini dijamin untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, kalau kita melihat Anda ragu ini si pelaku iyalah tampaknya juga akan melakukan kejahatan lagi. Satu. Kemudian kedua, kejahatan itu nggak hanya dia melakukan langsung loh ya. Dia ngancam itu aja sudah masuk kejahatan gitu kan. Kemudian yang kedua, si pelaku bisa dan sangat mungkin untuk menghilangkan barang bukti. Ketiga, ketika kasus ini viral, sangat mungkin si pelaku melarikan diri loh Mbak. Ini yang mesti harus dipikirkan dan disadari oleh penyidik, gitu ya. Artinya harus bergerak cepat ya. Terima kasih Mbak Pungki. Betul. Kita berharap tentu ada peningkatan yang jauh lebih sensitif dan karena ini juga berkejaran dengan waktu. Terima kasih Komisioner Kompolnas Pungki Indarti sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai Mabes Polri yang membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah, diklaim untuk kebutuhan mendesak Polri, seperti pengamanan pemilu 2024 dan bencana alam. Selengkapnya kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam. Naga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Gue pengen minum kopi racikan Barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wing. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa. Yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin andalan ibu Indonesia. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Gue pengen minum kopi racikan Barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blaze pink. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita. Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every mood. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Lion. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru, mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto crunchy daun jeruk. Bake, bake, bake. Fix enak. Baru, mie sedap bake. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food. Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, memasuki tahun politik, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader GP Ansor untuk turut serta menjaga kestabilan dan kondusivitas. Hal ini diungkap Ganjar saat menemui relawan di Wonosobo.
Ganjar mengajak kader GP Ansor untuk menjaga masyarakat dari perpecahan lantaran ketegangan antar masyarakat biasa terjadi jelang tahun politik 5 tahunan. Ganjar mengajak seluruh kader GP Ansor untuk menjaga situasi di tahun politik agar tetap berjalan kondusif. Tapi saya pesankan, yuk menjelang tahun politik itu teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya, sehingga hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Dan saya senang mudah-mudahan kemah bakti itu akan makin mengkristalkan semangat kawan-kawan GP Ansor. Sementara itu, Saudara, untuk memuluskan Sandiaga Uno bakal cawapres Ganjar Pranowo, Dewan Pimpinan Pusat P3 terus menjalin komunikasi dengan Ketua Parpol pendukung Ganjar Pranowo. Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, menyatakan telah mengomunikasikan bacawa pres dari P3 dengan PDI Perjuangan. Selain membicarakan bacawa pres dari P3 dengan PDI Perjuangan, selaku parpol yang mengusung Capres Ganjar Pranowo, pihaknya juga membahas program-program kerja antara P3 dan PDI Perjuangan. Untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo, ya, menjadi wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Nah, tentu ini amanah yang harus diperjuangkan dan mulai saat itu pula langsung kita komunikasikan, ya, khususnya karena kita partai yang meningkatkan diri dalam kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Kami terus melakukan komunikasi secara aktif dengan apakah itu langsung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri atau dengan Ketua Bapilu Nasional Ibu Puan Maharani. Sudah dilakukan Pak komunikasi? Terus kita lakukan. Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menjawab soal isu nama Yeni Wahid yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Anies, nama yang mendampingi sebagai bakal cawapres akan disampaikan pada waktu yang tepat. Ia menjelaskan sosok cawapres yang mendampinginya masuk dalam kriteria umur sebagai cawapres dan punya semangat muda. Mbak Yeni itu bisa jadi sosok pelengkap Mas Anies. Ya. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan. Itu aja udah. Ya, oke, sip. Terima kasih ya. Kita ke informasi mengenai bakal capres Prabowo Subianto yang mengusulkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan dipindahkan ke kampung halamannya di Yogyakarta. Menurut Prabowo, dengan izin masyarakat Sulawesi Selatan tidak ada salahnya makam Pangeran Diponegoro dipindahkan karena puluhan tahun ia berada dalam pengasingan. Hampir 2 abad lalu, Pangeran Diponegoro yang mengobarkan Perang Jawa tertangkap kolonial Belanda di Magelang, lalu diasingkan ke Manado dan Makassar hingga wafat. Dan di sini, di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, tidak sependapat dengan usulan Prabowo untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta. Menurut Sri Sultan, makam Diponegoro tak perlu dipindahkan karena selama ini telah dihargai dan dijaga oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau saya enggak. Pangeran Diponegoro di sana juga
dihargai oleh masyarakat, dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar betul-betul. Masyarakatnya menghargai di sana. Menanggapi usulan Prabowo Subianto memindahkan makam Pangeran Diponegoro, keturunan generasi kelima Pangeran Diponegoro di Makassar, menolak makam dipindahkan. Selain karena sudah menjadi cagar budaya nasional, keluarga juga beralasan keinginan dimakamkan di Makassar merupakan wasiat Pangeran Diponegoro sendiri. Untuk itu keluarga meminta semua pihak menghormati wasiat Pangeran Diponegoro. Garis besar, waduh, masa kita mau artinya amanah dan wasiat beliau, masa kita mau kesampingkan, toh? Karena kita lihat dulu, ini amanah loh, ini wansik loh. Apa dia bilang beliau? Tidak usah pulangkan saya di kampung halaman, toh? Makamkan saya yang saya sudah dapat titiknya. Ada titiknya di sana, inilah tempatnya. Tapi kembali lagi, beliau sudah mewakafkan dirinya, sudah mengamanahkan istri dan anak-anak beliau. Dan semua jelas, inilah yang namanya otentik sejarah. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Mabes Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Pembelian pesawat ini diklaim untuk kebutuhan mendesak Polri seperti pengamanan pemilu 2024 dan bencana alam. Pesawat yang dibeli oleh Polri adalah Boeing 737-800NG dari Irlandia. Polri menyebut pesawat itu dibeli karena kebutuhan mendesak Polri untuk pengamanan pemilu 2024 dan bencana alam. Sebelum adanya pesawat ini, Polri menggunakan pesawat komersial sipil dalam setiap kegiatannya. Yang saya sebutkan tadi, 4 seat. Oleh karena itu, Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan, serta untuk distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang berbahaya atau dangerous goods, berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan. Polri membeli pesawat Boeing bekas harga hampir 1 triliun rupiah. Pembelian pesawat pun dikritik karena belum memiliki urgensi. Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing 737-800NG dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Keputusan Polri membeli pesawat bekas itu menuai kritik. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai saat ini belum ada urgensi Polri membeli pesawat Boeing. Polri dinilai seharusnya memprioritaskan kesejahteraan personelnya. Tentunya ini menjadi antitesis dari keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh Polri gitu. Padahal kalau kita melihat kebutuhan Polri terkait dengan kesejahteraan ini sangat besar gitu. 1 triliun ini kalau bisa dirupakan rumah untuk anggota bisa sampai 20.000 rumah, itu apalagi untuk barak-barak anggota BRIMOB yang akan dikembangkan di 3 titik pasukan pelopor itu. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman tidak mempermasalahkan pengadaan pesawat Boeing senilai hampir 1 triliun rupiah. Habibur Rahman menekankan sudah ada BPK yang mengawasi proses pengadaan pesawat. Kalau lihat angkanya 1 triliun, ya memang uang yang banyak. Tapi kalau bentuknya pesawat itu harga yang masuk akal, gitu kan? Nah, tentu usernya adalah Polri sendiri. Yang lebih tahu detail adalah Polri sendiri. Kita menduga-duga dari luar, boleh saja memberi masukan dari luar. Nah, dan kalau dalam konteks anggaran, ya kita ketat, Mbak. Ya, sekarang ini kan zaman keterbukaan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi institusi yang berwenang mengaudit anggaran, misalnya BPK atau internal Polri, juga mudah sekali melakukan pengecekannya apakah wajar atau tidak. Pesawat Boeing 737-800NG dibeli dalam kondisi bekas dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah.
Pesawat ini merupakan buatan Boeing Company tahun 2019 yang sudah terbang kurang dari 13.000 jam. 4 duduk pesawat pun telah dimodifikasi dengan susunan 4 tempat duduk premium bisnis, 14 tempat duduk bisnis, dan 114 kursi ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo menegaskan belum menentukan pilihan dukungannya pada Pilpres 2024. Jokowi menilai sampai saat ini koalisi dan cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 belum jelas. Selengkapnya usai jeda. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ada enak yang asal enak, ada enak yang gak ada duanya. Enak yang sempurna, enak yang diranya. Enaknya bukan main. Sempurna. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, ku berikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Bos, mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan belum menentukan pilihan dukungannya pada Pilpres 2024. Jokowi menilai sampai saat ini koalisi dan cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 belum jelas. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo selaku penasihat utama relawan arus bawah Jokowi saat menghadiri acara Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi atau ABJ. Jokowi menegaskan posisi politiknya saat ini yang tidak mau terlalu terseret oleh pihak manapun di tengah situasi politik yang menurutnya belum jelas. Jadi kalau saya ditarik ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. Tarik ke sini ya boleh senyum. Jangan kita terlalu ketarik ke dalam situasi suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa, dengan siapa,
Partai mana dengan partai mana belum jelas. Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja. Setuju? Bapak Ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu. Cawapresnya siapa? Belum jelas. Capresnya, cawapresnya siapa? Cawapresnya masa belum jelas Bapak Ibu milih? Ya dah. Ya, jadi koalisi belum jelas, cawapresnya juga belum jelas. Itu dua hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo di depan relawan arus bawah Jokowi hari ini. Lalu apa makna pernyataan Jokowi ini? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Nitya. Mas Burhan, sebelum ngebahas maknanya, tapi Anda kaget nggak ini lagi-lagi keluar dari Pak Jokowi and at this moment, saat ini keluar, nggak gerasa-gerusu karena semuanya belum jelas. Kaget nggak? Sama sekali tidak. Ini wajar ya, expecting. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara Rakernas Arus Bawah Jokowi, itu sangat well predicted. Ya. Jadi pertama, bagaimanapun Presiden Jokowi ingin memberikan pesan kepada arus bawah atau relawan pendukungnya untuk sabar menunggu garis komandonya. Jangan gerusa-gerusu untuk mengambil keputusan siapa capres yang mereka usung sebelum Presiden Jokowi memberikan bisikannya. Dan itu sekali lagi menunjukkan betapa Presiden Jokowi punya kontrol dan sekaligus pengaruh dalam menentukan peta 2024. Jadi dengan memberikan statement jangan gerusa-gerusu, jangan segera ambil keputusan, itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Presiden Jokowi di 2024. Yang kedua, itu juga menunjukkan sekali lagi, gitu ya, betapa endorsement Presiden Jokowi kuat karena per hari ini, gitu ya, itu masih ada dua capres dengan selisih yang tidak terlalu jauh, dan dua capres ini sama-sama Jokowi's man, ya. Satu adalah Ganjar, dua adalah Prabowo. Dan terakhir, lagi-lagi juga memberikan pesan kepada elit juga, bukan hanya kepada pendukungnya, kepada elit politik mengenai cawapres. Jangan lupa ketika beliau menyebut yang tidak jelas bukan hanya koalisi capres, tapi cawapresnya juga tidak jelas. Nah, dengan demikian kira-kira ada pesan yang ditujukan kepada elit politik, terutama elit politik partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi terkait dengan desain koalisi. Yang kedua adalah pesan kepada pendukungnya secara umum. Oke, kalau tadi Mas Burhan menyatakan untuk relawan seperti ajakan untuk tenang. Tapi kalau untuk elit politik, apakah ini lebih bisa diterjemahkan sebagai kode untuk tenang atau desakan? Nah, dua-duanya bisa ditafsirkan. Untuk elit politik, satu sisi menunjukkan bahwa apa yang Presiden Jokowi harapkan melalui info yang kita dengar di belakang layar bahwa Presiden Jokowi juga punya calon wakil presiden idaman, itu sepertinya belum dikonfirmasi oleh koalisi elit politik yang ada. Ini kan kita dengar ada beberapa nama ya yang ada di kantong beliau, beberapa sudah dikomunikasikan baik itu kepada Ibu Mega maupun kepada Pak Prabowo. Dan dengan mengatakan cawapres belum jelas, sepertinya memang belum ada kesimpulan yang konklusif ya, yang melibatkan para elit politik dengan Presiden Jokowi terkait dengan penentuan cawapres. Dan memang hari ini memang belum kan. Jadi misalnya di laporan majalah Tempo disebutkan Presiden Jokowi memberikan atau menitipkan 3 nama, pertama adalah Erick Thohir, kedua adalah Sandiaga Uno, ketiga adalah Ridwan Kamil, dan per hari ini
Mas Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PDI Perjuangan juga belum memilih salah satu di antara ketiga nama. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Gitu ya. Jadi Pak Prabowo juga per hari ini belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi lagi-lagi kalau dibaca apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai sinyal kepada elit politik pendukungnya, itu bisa kita baca bahwa belum ada deal di tingkat elit antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung pemerintahan yang sudah memiliki capres. Tapi ini bukan nada kekhawatiran ya. Anda bisa melihat bahwa ini adalah masih ada nada optimisme di situ bahwa everything's under control, semua masih sesuai dengan keinginan dari seorang Joko Widodo sebagai kingsmaker di pemilu tahun depan. Saya tidak melihat nada kecemasan dalam pernyataan tersebut. Pertama karena waktu masih cukup lumayan sampai proses pendaftaran Capres-Cawapres per 19 Oktober sampai awal November 2023. Yang kedua, justru yang saya baca dari pernyataan tersebut adalah kuatnya pengaruh Presiden Jokowi untuk menentukan peta koalisi sekaligus Capres-Cawapres 2024 nanti ya. Jadi meskipun belum ada deal, tetapi karena waktu masih panjang dan Capres-Cawapres terutama adalah Prabowo maupun Ganjar juga tarik-menarik untuk mendapatkan blessing dan restunya Presiden Jokowi. Sekali lagi Presiden Jokowi ingin memainkan peran yang terlihat sangat menentukan, terutama dua capres teratas menurut survei adalah dua-duanya all president men gitu. Dan kalau itu terjadi masuk di putaran kedua, semua capres termasuk partai pendukung Prabowo maupun Ganjar Pranowo akan ramai mengantri ya berkahnya Presiden Jokowi, dan pada titik itu posisi tawar Pak Jokowi jadi meningkat. Nah makanya saya sebut ini lagi-lagi sebentuk sinyal sekaligus penegasan bahwa pengaruh Presiden Jokowi besar sepanjang popularitasnya masih tinggi seperti sekarang. Oke, ini sekaligus masih tinggi. Ini sekaligus menegaskan bahwa pilihan Jokowi belum tentu senada dengan tarikan pilihan dari PDI Perjuangan. Tadi kan ada kata-kata bahwa saya ditarik ke sana, saya ditarik ke sini. Iya, jadi mungkin bisa dibaca sebagai tadi, jadi Presiden Jokowi masih bermain aman. Ya, pertama sebagai kepala negara tidak boleh terlihat mendukung salah satu capres secara lebih partisan karena itu akan dianggap tidak netral gitu ya. Sekarang saja sudah muncul kan kritikan semacam itu gitu ya. Yang kedua, lagi-lagi Presiden Jokowi ingin karena tadi bermain aman tadi, maka siapapun yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi ketika approval ratingnya masih tinggi, Presiden Jokowi bisa mengklaim bahwa satu atau dua capres naik karena pengaruh dirinya. Dan kalau misalnya klaim itu terkonfirmasi, maka Presiden Jokowi makin kuat. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya tidak ada satupun capres yang bisa menang satu putaran gitu ya, maka Presiden Jokowi akan main aman. Kalau misalnya yang satu naik, itu beliau bisa mengatakan kepada publik berkat endorsementnya, sementara yang lain juga demikian. Ya, artinya memberi peluang yang sama begitu. Put X in some basket itu menguntungkan dalam konteks di mana tidak ada capres yang dominan, gitu, seperti sekarang. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Burhan. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai kepulangan jemaah haji dari Madinah. Petugas mulai menyiapkan kelengkapan dokumen jemaah jelang kepulangan dari gelombang kedua yang akan mulai terbangkan tanggal 19 Juli mendatang. Ada enak yang asal enak, ada enak yang gak ada duanya. Enak yang sempurna, enak yang nilainya A. Enaknya bukan main. Sempurna A. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin
spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus.